Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 421. Ketika Ki Suracala, Ki Suratapa dan Ki Suradipa bangkit berdiri menyambut orang yang datang itu, maka Ki Jayaraga dan orang-orang yang datang dari tanah perdikan itu pun telah bangkit pula untuk ikut menghormati mereka, meskipun mereka belum tahu siapakah yang telah datang itu. Betapapun segannya, Suandaru pun telah ikut berdiri pula. Kepada Gelagah Putih ia berbisik. "Siapakah mereka itu?" Gelagah Putih menggeleng. Desisnya. "Aku belum tahu. Aku akan berkemas." Suandaru hanya mengangguk-angguk saja. Tetapi ia tidak bertanya lebih jauh. "Kami mengucapkan selamat datang," berkata Ki Suratapa. "Terima kasih. Taunya kepada kami," jawab orang itu. Seorang yang bertubuh tinggi tegap, berkumis melintang dan bercambang lebat. "Aku sudah tahu semuanya apa yang terjadi di sini," geram orang itu. "Karena itu aku datang untuk mengambil Kanti, perempuan liar yang telah merusakkan rumah tangga anakku." Wajah-wajah mereka yang berdiri di pendapa itu menjadi tegang, termasuk utusan Ki Argajaya. Sementara itu orang itu pun berkata selanjutnya. "Aku pun ingin bertemu dan berbicara dengan Wiradadi. Aku ingin tahu apakah Wiradadi yang bersalah atau Kanti yang bersalah. Setelah aku tahu dengan pasti, maka aku akan mengambil keputusan. Aku tidak mempunyai belas kasihan kepada siapapun yang telah menista kehidupan keluarga anakku." Ketegangan telah mencengkam pendapat itu. Ki Suratapa yang berusaha membuat penyelesaian sendiri tanpa setahu ayah mertua Wiradadi, ternyata tidak berhasil. Ternyata orang itu sudah mengetahui apa yang terjadi. Namun dalam pada itu, Ki Suratapa itu pun berkata, "Kakang Reksadana, di sini kami sedang berusaha untuk mencari kebenaran tentang seorang anak muda yang bernama Prastawa. Aku sudah tahu. Kalian menduga Kanti telah mengandung karena hubungannya dengan Prastawa. Tetapi karena Prastawa tidak mau bertanggung jawab, maka Kanti telah menjebak Wiradadi, sekedar untuk menyandarkan keadaannya yang tidak dapat disembunyikan lagi." "Ya, Kakang," jawab Ki Suratapa. "Dengan demikian maka Prastawalah yang harus bertanggung jawab atas keadaan Kanti sekarang ini. Apapun yang terjadi dalam hubungan antara Prastawa dan Kanti, aku tidak peduli. Tetapi bahwa Wiradadi sudah terjebak, itu merupakan persoalan bagi anak perempuanku, dan sudah tentu bagiku," jawab orang yang disebut Reksadana itu. Ki Suratapa menjadi sangat tegang. Sementara itu, orang itu pun berteriak, "Panggil Wiradadi." Suasana memang menjadi bertambah tegang. Sementara itu Ki Suracala yang justru menjadi tegang melihat keadaan itu berkata, "Ki Reksadana, silahkan duduk." "Terima kasih. Aku tidak akan lama. Aku hanya akan berbicara dengan Wiradadi sebentar. Kemudian mengambil Kanti." Tidak ada seorang pun yang berani membantah. Sementara itu utusan Ki Argajaya hanya dapat menunggu, apakah yang akan terjadi kemudian. Sejenak kemudian, maka Wiradadi pun telah diajak ke pendapa itu pula. Ternyata orang itu telah menjadi gemetar. Wajah mertuanya yang menyala itu membuat darahnya serasa telah membeku. "Wiradadi," berkata Ki Reksadana, "aku sudah tahu semuanya. Di antara orang-orang yang dikumpulkan oleh ayahmu itu, terdapat beberapa di antaranya adalah orang-orangku pula. Jadi kalian tidak dapat membohongi aku. Kau dan Kanti telah melakukan hubungan terlarang. Aku tidak peduli, apakah sebelumnya tersangkut nama Prastawa. Yang ingin aku tanyakan, apakah kau atau Kanti yang mula-mula memancing sehingga terjadi perbuatan yang tidak pantas itu?" Wiradadi memang tergagap. Tetapi otaknya yang licik itu dengan cepat mampu bekerja. Yang kemudian dipikirkan oleh Wiradadi adalah justru keselamatannya sendiri. Ia tidak peduli apa yang akan dialami oleh orang lain. Bahkan penderitaan yang paling pahit sekalipun. Karena itu, maka Wiradadi tidak peduli bahwa keterangannya akan dapat mencekik Kanti sekalipun. Karena itu, dengan licin Wiradadi menjawab, "Ayah tentu dapat membayangkan, apa yang terjadi atas diriku di sini, di rumah paman, justru saat Kanti memerlukan jalan keluar. Saat itu aku benar-benar terjebak di dalam biliknya sehingga aku tidak mungkin lagi menghindar. Jadi, kau dalam hal ini tidak bersalah? Kau hanya menjadi korban keliaran Kanti?" bertanya Ki Reksadana. "Ya ayah.
Aku memang menjadi sangat menyesal bahwa hal itu terjadi, sementara itu aku sangat mencintai istriku. Jika demikian, maka Kanti yang pantas dihukum. Ia telah merampok suami orang, justru dengan maksud yang sangat buruk. Bukan karena ia mencintai Wiradadi, apalagi cinta yang mendapat tanggapan. Tentu ayah. Aku sama sekali tidak tertarik pada Kanti. Saat itu aku tidak menduga sama sekali bahwa aku telah dijebaknya dalam biliknya, justru karena ia masih saudaraku justru pada garis ketiga. Garis terlarang bagi seseorang untuk berumah tangga, seandainya kami saling mencintai sekalipun. Bagus. Jika demikian hati istrimu akan menjadi tenteram. Tetapi dengan demikian, bawa Kanti kemari. Aku akan membawanya. Ia harus mendapatkan hukuman langsung dari istri Wiradadi. Tidak, tiba-tiba saja Ki Suracala menjadi tegar. Aku akan mempertahankan anakku. Ia tidak bersalah. Ketika Kanti dalam keadaan putus asa karena isyarat yang diberikan oleh Prastawa, bahwa Prastawa tidak mencintainya, maka Wiradadi itu datang kemari. Ia memanfaatkan kekosongan di hati Kanti. Diam, bentak Ki Reksadana. Aku tidak bertanya kepadamu. Tetapi aku ayah Kanti, jawab Suracala. Aku tidak peduli. Jika kau berkeras mempertahankan anakmu, maka kau pun akan aku anggap ikut bersalah. Kau tentu telah membantu anakmu menjebak Wiradadi. Bohong, tiba-tiba saja Rara Wulan yang tidak dapat menahan diri berteriak. Wiradadi bohong. Aku tahu bahwa wataknya tidak lebih baik dari seekor serigala. Kanti baginya tidak lebih dari seekor kelinci. Apalagi dalam keadaan putus asa. Siapa kau? Bertanya Reksadana. Aku adalah salah seorang antara gadis-gadis yang mengalami perlakuan kasar Wiradadi. Untunglah aku dapat mempertahankan kehormatan dan memaksanya berlutut dan mohon ampun kepadaku, teriak Rara Wulan. Wajah Ki Reksadana menjadi tegang, sementara wajah Wiradadi menjadi merah. Dengan suara lantang Ki Reksadana berkata, "Gadis gila. Kenapa kau turut campur? Aku tahu, kau tentu salah seorang dari keluarga Prastawa. Kau datang membawa fitnah atas menantuku Wiradadi. Tidak. Kaulah yang tidak jujur dalam persoalan ini. Pertanyaan-pertanyaan yang kau berikan kepada Wiradadi sama sekali tidak berarti. Kau kira orang lain tidak tahu bahwa apa yang kau lakukan tidak lebih dari satu pagelaran lelucon, buat memberikan kesan bahwa Wiradadi tidak bersalah? Aku, Ki Suracala, Kanti, bahkan semua orang tahu, bahwa sebenarnya kau tidak mencari kebenaran. Tetapi kau ingin seakan-akan kau sudah bertindak adil di hadapan banyak orang. Tutup mulutmu, bentak Ki Reksadana. Tetapi Suandaru telah menyela. Teruskan Rara. Berkatalah terus. Aku senang mendengarnya. Sebenarnya Rara Wulan pun berkata selanjutnya. Pertanyaan-pertanyaanmu dan jawaban-jawaban Wiradadi juga kau gunakan untuk mengangkat harga diri anak perempuanmu, bahwa seolah-olah suaminya tidak pernah berpaling kepada perempuan lain. Tetapi sebenarnya lah menantumu adalah seorang laki-laki yang lebih ganas dari serigala lapar. Kau kira orang lain dapat mempercayai kata-katamu, teriak Ki Suratapa. Bagaimana mungkin kau dapat membebaskan diri dari Wiradadi, seandainya ia benar-benar mengingininya? Apalagi memaksanya berlutut dan mohon ampun kepadamu. Baru tadi siang hal itu terjadi. Ketika aku pulang dari rumah ini, Wiradadi dan 2 orang pengikutnya telah mencegat kami di Pategalan dan berusaha menyeretku masuk ke dalam gubuk. Tetapi ternyata kemampuannya tidak lebih dari kemampuan anak-anak yang baru dapat berjalan selangkah-selangkah. Gila! Kenapa kau dapat membual demikian kasarnya di hadapan kami, teriak Ki Reksadana. Aku tidak membual. Jika kalian ingin membuktikan, aku tantang sekarang Wiradadi berkelahi di halaman ini. Kalian akan menjadi saksi, siapakah yang menang dan siapakah yang kalah? Rara Wulan pun berteriak pula. Wajah Wiradadi menjadi pucat. Untunglah bahwa cahaya lampu minyak yang kekuning-kuningan telah menyaput wajah itu, sehingga Ki Suratapa tidak dengan segera melihatnya. Dalam ketegangan itu, Ki Reksadana pun berkata, perempuan itu mencoba mengalihkan persoalan yang sebenarnya. Ki Suratapa, aku minta kau selesaikan perempuan ini. Sekarang aku minta agar Kanti dibawa kemari. Aku memerlukannya. Ia harus datang menemui anak perempuanku, minta ampun dan menerima hukuman apapun yang akan diberikan oleh anak perempuanku itu,
sehingga untuk selanjutnya Kanti tidak akan pernah dapat merampok suami orang lain lagi. Tidak, jawab Ki Suracala. Kanti tidak akan dibawa kemana-mana oleh siapapun. Ki Suracala, kau tidak dapat menolaknya. Anakmu memang harus mendapat hukuman karena kesalahannya. Rara Wulanlah yang berteriak lebih keras lagi. Kanti tidak bersalah, kau dengar? Kanti tidak bersalah. Ki Reksadana akhirnya kehabisan kesabaran. Dengan garangnya ia berkata kepada Ki Suratapa. Usir perempuan itu. Jika yang lain mencoba menghalanginya, selesaikan saja mereka. Ki Suratapa memang menjadi bingung. Orang-orangnya tidak ada di halaman rumah itu, tetapi mereka menunggu di bulak. Ki Reksadana melihat kebimbangan itu. Dengan lantang ia berkata, orang-orangmu ada di sini. Aku membawa mereka kemari. Sebagian dari mereka sebenarnya adalah orang-orangku, sehingga aku tahu apa yang terjadi di sini. Juga tentang utusan orang-orang Tanah Perdikan Menoreh. Sebenarnya aku tidak ingin berurusan dengan mereka. Aku hanya ingin membawa Kanti. Tetapi jika mereka sengaja melibatkan diri, apa boleh buat? Ki Reksadana, berkata Ki Suracala. Apa yang dikatakan Angger Rara Wulan adalah benar. Kau tentu hanya sekedar ingin menyelamatkan perkawinan anakmu dengan Wiradadi. Kau ingin memberikan kesan bahwa Wiradadi tidak bersalah, meskipun bagimu itu hanya sekedar pura-pura. Aku tidak peduli kepura-puraanmu, Ki Reksadana. Tetapi kau tidak perlu mengorbankan orang lain. Kau tidak perlu mengorbankan Kanti yang sudah terlalu banyak menderita itu. Jika aku terlibat dalam kecurangan ini terhadap Ki Argajaya, karena aku sampai sesaat tadi masih takut mati. Tetapi sekarang tidak. Aku sudah tidak takut lagi menghadapi kematian itu lagi. Aku sependapat dengan saudara-saudaraku dari Tanah Perdikan Menoreh, bahwa kita harus menemukan kebenaran sekarang ini. Bukan fitnah dan bukan kebohongan serta kepura-puraan lagi. Jantung Ki Reksadana bagaikan membara. Terdengar ia memberikan isyarat dengan sebuah suitan nyaring. Sebenarnya lah bahwa orang-orang yang berada di bulak itu telah berada di luar regol halaman, sehingga sejenak kemudian mereka sudah memasuki halaman. Aku tidak mempunyai pilihan lain, geram Ki Reksadana. Aku akan membawa Kanti dengan kekerasan. Siapa yang mencoba menghalangi, akan dihancurkan. Jika terjadi kematian, sama sekali bukan tanggung jawab kami, karena kami sudah memperingatkan sebelumnya. Jadi tanggung jawab siapa? Bertanya Swandaru. Namun Ki Suracala justru melangkah maju sambil berkata lantang. Aku tidak akan menyerahkan Kanti. Apapun yang terjadi, aku akan mempertahankannya. Ia adalah anakku. Karena itu, maka harganya sama dengan nyawaku. Setan kau Suracala. Agaknya kau memang ingin mati. Seharusnya kau biarkan anak perempuan yang liar mendapat hukuman. Tetapi kau justru melindunginya. Apakah ia liar, apakah ia gila atau apakah ia sampah sekalipun, tetapi ia adalah anakku, jawab Ki Suracala. Ki Reksadana tidak sabar lagi. Ia pun memberi isyarat kepada kedua orangnya dan orang-orang yang baru datang itu sambil berteriak. Kita selesaikan orang-orang yang mencoba menghalangi rencanaku. Pramana, tiba-tiba terdengar suara Ki Jayaraga. Sampai rambutmu ubanan ternyata kau masih liar dan ganas. Jika kau berbicara tentang Kanti yang kau anggap gadis yang liar, bagaimana dengan dirimu sendiri? Ki Reksadana memandang Ki Jayaraga dengan mata yang tanpa berkedip. Dengan nada tinggi ia bertanya. Siapa kau iblis tua? Apakah kau lupa kepadaku? Memang sudah lama kita tidak bertemu. Mula-mula aku lupa kepadamu. Tetapi setelah kau banyak berbicara dan kemudian kau berniat memaksakan kehendakmu, maka aku segera teringat bahwa yang bernama Reksadana itu adalah Pramana yang tampan, berilmu tinggi dan disukai banyak gadis-gadis cantik. Aku kira anak perempuanmu itu juga cantik, Pramana. Tetapi sayang, bahwa menantumu mempunyai tabiat yang kurang baik. Kau tentu tahu itu. Tetapi menantumu itu tidak lebih dari sebuah cermin bagimu. Kau dapat melihat wajahmu sendiri di dalamnya, sehingga kau dapat melihat cacat-cacat yang melekat pada dirimu. Tutup mulutmu. Siapa kau? Teriak Reksadana. Untuk menyenangkan hati anak perempuanmu, serta sedikit memulas wajah cerminmu, maka kau melemparkan kesalahan itu kepada Kanti, anak Ki Suracala.
Sebenarnya lah bahwa Kanti sudah terlalu menderita dengan peristiwa yang menimpa dirinya. Bukan berarti bahwa Kanti tidak bersalah. Menurut pendapatku, Kanti tetap bersalah. Tetapi tentu tidak seberat keputusan yang kau jatuhkan. Karena itu, jika kau akan menghukum, hukumlah Wiradadi. Biarlah Ki Suracala menghukum anaknya yang bersalah. Siapa kau? Siapa kau? Ureksadana berteriak semakin keras. Kau ingat kepada Jayaraga? Jayaraga. Ki Ureksadana mengingat-ingat. Jayaraga. Jadi kau iblis yang sering berkeliaran di pesisir utara itu? Ki Jayaraga tersenyum. Katanya. Ya Pramana. Aku memang sering berkeliaran di pesisir utara. Tetapi aku juga berkeliaran sampai kemana-mana. Gombel, Bawen, Banyu Biru, memutari kaki Gunung Merbabu dan Gunung Merapi. Juga menelusuri Kali Opak dan Kali Praga. Terakhir aku berkeliaran di Pegunungan Menoreh. Lalu kenapa kau sekarang berada di sini? Bertanya Ki Ureksadana. Aku sedang menjadi utusan Ki Argajaya untuk mencari kebenaran tentang anaknya, Prastawa, yang dituduh telah melakukan pelanggaran hubungan dengan Kanti. Bagus. Kau sudah tahu bahwa Prastawa tidak berkaitan dengan persoalan Kanti dan anak perempuanku. Karena itu, untuk selanjutnya jangan turut campur urusan kami. Maaf, Pramana. Aku sudah terlanjur mendengar ancamanmu. Sementara itu aku tahu bahwa Kanti tidak mutlak bersalah. Karena itu, maka aku tidak akan dapat menutup mata dan telinga. Aku harus ikut menegakkan kebenaran di sini. Setan kau Jayaraga. Sejak kapan kau mengenal kebenaran? Pramana. Semua muridku mati sebagai orang-orang jahat. Seandainya ada yang masih hidup pun, ia jahat pula. Kecuali satu. Murid yang aku ketemukan setelah pribadinya terbentuk. Nah, karena itu, biarlah aku berusaha untuk membersihkan nama perguruanku dengan perbuatan baik di sisa hidupku. Jadi kau benar-benar akan melibatkan diri, bertanya Ureksadana. Ya. Sejak semula hubungan kita memang kurang baik. Seandainya hubungan itu menjadi semakin buruk, apa boleh buat? Ki Jayaraga melangkah maju mendekati Ki Ureksadana. Sudah waktunya tingkah lakumu itu kau hentikan. Ureksadana, coba aku ingin bertanya kepadamu. Jawablah dengan jujur. Buat apa sebenarnya Kanti akan kau bawa? Tentu tidak akan kau serahkan kepada anak perempuanmu. Mungkin memang kau bawa Kanti kepadanya. Kau paksa ia untuk mohon ampun. Tetapi setelah itu, kau kira aku tidak tahu tabiatmu? Setan kau Jayaraga. Kau benar-benar iblis yang terkutuk. Kau harus mati sekarang, agar kau untuk selanjutnya tidak akan mengganggu aku lagi. Ki Jayaraga pun segera mempersiapkan diri. Sementara itu kedua orang pengiring Ki Ureksadana telah bersiap pula. Jangan dipendapa, berkata Ki Jayaraga. Di halaman kita dapat bermain gobak sodor, karena halaman itu cukup luas. Pertemuan antara Ki Jayaraga dan Ki Ureksadana yang disebut Pramana itu telah mencengkam suasana. Nampaknya Ki Ureksadana tidak berkeberatan untuk turun dari pendapa. Ketika ia sudah mulai bergeser, maka ia pun berkata, Jayaraga, jadi kau benar-benar ingin ikut campur dalam persoalan ini? Aku tidak dapat berdiam diri melihat orang-orang kuat seperti kau memaksakan kehendakmu dengan sewenang-wenang kepada orang-orang yang lemah, sehingga tatanan kehidupan ini tidak akan lebih dari kehidupan di dalam rimba yang buas. Atau katakanlah bahwa kehidupan kita sebagai makhluk yang memiliki akal budi, tidak lebih dari kehidupan binatang di hutan. Kau memang iblis. Bersiaplah untuk mati Jayaraga. Aku setuju dengan usulmu. Kita bertempur di halaman. Ki Jayaraga itu pun kemudian berpaling kepada Agung Sedayu, Swandaru dan yang lain sambil berdesis. Berhati-hatilah. Kita sudah mulai. Nampaknya lawan kita cukup kuat. Swandarulah yang menjawab. Ternyata yang terjadi berbeda dari yang kita duga. Kita ternyata justru mendapat lawan yang lain. Ya, sahut Ki Jayaraga. Tetapi 10 orang di halaman itu tentu juga orang-orang berilmu tinggi. Swandaru mengangguk kecil. Katanya. Aku akan melawan salah seorang dari pengiring Ki Ureksadana itu. Nampaknya ia juga seorang berilmu tinggi. Ya. Aku setuju. Ia nampaknya memang berilmu tinggi, jawab Ki Jayaraga.
Sementara itu Agung Sedayu berkata kepada Gelagah Putih, "Hadapi yang seorang lagi. Aku akan turun ke halaman." Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Ia pun kemudian melangkah turun ke halaman, mendekati Ki Reksadana yang sudah menunggu. Suandaru pun melangkah pula. Namun sekali-sekali ia memandang Gelagah Putih yang berjalan di sebelahnya. Suandaru memang menjadi agak heran, bahwa bukan Agung Sedayu sendiri yang menghadapi salah seorang pengawal Ki Reksadana, yang tentu juga seorang yang berilmu tinggi. Apakah anak itu akan dapat mengimbangi lawannya? Bertanya Suandaru di dalam hatinya. Tetapi dalam keadaan seperti itu, ia masih berusaha menahan diri. Jika hal itu diucapkannya, maka hati anak muda itu akan menyusut, sehingga mungkin akan dapat mempengaruhi kemampuannya. Sementara itu, Agung Sedayu pun berkata kepada Rara Wulan, "Masuklah. Cari Kanti. Lindungi perempuan itu. Mungkin ada orang yang licik yang menyusup masuk ke ruang dalam. Jika perlu, panggil salah seorang dari kami." Rara Wulan mengangguk. Ia memang tidak menunggu lebih lama lagi. Dengan cepatnya gadis itu telah menyusup lewat pintu peringgitan dan hilang di ruang dalam. Sementara itu, Ki Suratapa yang marah melihat sikap Ki Suracala itu pun menggeram. "Ternyata kau telah merusak segala pembicaraan yang sebelumnya pernah kita sepakati." "Aku tidak pernah menyepakati untuk menyerahkan Kanti kepada Ki Reksadana," jawab Ki Suracala. "Tetapi semuanya ini masih tetap dalam bingkai persoalan yang timbul karena Kanti," bentak Ki Suratapa. "Hanya orang gila yang akan menyerahkan anaknya, betapapun besar dosanya sehingga darahnya menjadi hitam sekalipun, kepada orang lain untuk dihukum dengan semena-mena tanpa menimbang kesalahannya dengan saksama. Apalagi Ki Reksadana tidak berhak menghukum Kanti. Aku yang akan memaksamu menyerahkan Kanti," berkata Suratapa. "Aku tidak peduli siapa kau." Ki Suracala pun membentak. "Aku siap melindungi anakku, apapun yang akan terjadi." Ki Suratapa tidak dapat menahan diri lagi. Dengan garangnya ia menyerang Ki Suracala yang bergeser ke tangga pendapa. Ternyata Ki Suracala pun lebih senang bertempur di halaman daripada di pendapa rumahnya. Sementara itu Ki Suradipa memang licik. Ia mengetahui bahwa yang mencoba melindungi Kanti hanyalah seorang perempuan muda. Karena itu, maka ia pun segera meloncat masuk lewat pintu peringgitan untuk mencari Kanti. Di halaman, Ki Jayaraga sudah siap bertempur melawan Ki Reksadana. Sedangkan Suandaru menghadapi salah seorang pengawalnya. Demikian pula Gelagah Putih. Sedangkan Agung Sedayu, Pandan Wangi dan Sekar Mirah tetap bersiap menghadapi 10 orang yang semula telah dipersiapkan oleh Ki Suratapa di Bulak, untuk mencegat utusan dari Tanah Perdikan itu jika mereka kembali. Namun yang mengejutkan adalah kedatangan 2 orang yang memasuki regol halaman. Cahaya lampu minyak yang redup menggapai wajah mereka, sehingga hampir di luar sadarnya Agung Sedayu berkata, "Ki Argajaya." Pada Gelagah Putih. Ki Argajaya berdiri tegak di depan regol. Di sebelahnya Prastawa nampak gelisah. "Aku sudah mengira bahwa hal seperti ini akan terjadi," berkata Ki Argajaya. "Karena itu aku wajib menyusul kemari. Adalah tidak pantas jika aku dan Prastawa duduk sambil minum minuman hangat di rumah, sementara orang-orang yang datang atas namaku harus menyabung nyawanya." Agung Sedayulah yang menyahut. "Persoalannya telah bergeser dari persoalan semula. Kami sedang berusaha melindungi Kanti dari tindak sewenang-wenang." "Apa yang terjadi dengan Kanti?" bertanya Ki Argajaya. "Ceritanya panjang Ki Argajaya," jawab Agung Sedayu. Ki Argajaya menyadari bahwa bukan waktu untuk mendengarkan sebuah dongeng yang betapapun menariknya. Sementara itu, Ki Jayaraga yang sudah siap untuk bertempur berkata, "Selamat datang Ki Argajaya. Seperti yang dikatakan oleh Angger Agung Sedayu, kita sedang melindungi Kanti dari sergapan seekor serigala, setelah disergap oleh serigala yang lain." Ki Reksadana tidak dapat menahan dirinya lagi. Ia tidak peduli akan kehadiran Ki Argajaya. Karena itu, maka ia pun segera menyerang Ki Jayaraga dengan garangnya. Ki Jayaraga tidak lengah meskipun ia sempat berbicara dengan Ki Argajaya. Karena itu, ketika serangan itu datang, maka Ki Jayaraga dengan cepat meloncat menghindar. Sementara itu, Suandaru pun telah mulai bertempur pula. Demikian pula Gelagah Putih yang telah mengambil jarak. Dalam pada itu, maka Ki Argajaya dan Prastawa pun segera menempatkan diri bersama-sama dengan Agung Sedayu, Pandan Wangi dan Sekar Mirah.
Sementara itu, seorang di antara mereka yang semula siap mencegat utusan Ki Argajaya itu berkata, "Jadi perempuan-perempuan ini juga merasa mampu untuk bertempur?" Sekar Mirah yang telah menyingsingkan kain panjangnya tidak menjawab. Tetapi tiba-tiba saja selendangnya telah dikibaskannya dengan cepatnya. Orang yang berbicara itu terkejut. Semula ia tidak mengira bahwa selendang itu demikian cepatnya mematuk ke arahnya. Karena itu, maka dengan serta-merta orang itu meloncat surut. Namun bandul-bandul timah kecil di ujung selendang itu meluncur lebih cepat. Karena itu, maka ujung selendang itu telah sempat menggapai dada orang itu. Orang itu mengeluh tertahan. Namun kemudian ia pun segera mengumpat kasar. Terasa dadanya menjadi sakit dan nafasnya pun seakan-akan telah tersendat. "Iblis betina," geramnya. Kemarahannya telah menjalar lewat darahnya yang mendidih ke seluruh tubuhnya. Namun dadanya itu memang terasa sakit dan panas. Ternyata 10 orang yang marah itu tidak menunggu lebih lama. Mereka pun segera mencabut senjata-senjata mereka. 10 ujung senjata telah terjulur ke arah 5 orang yang berada di dalam kepungan. Ki Argajaya sudah cukup lama tidak memegang tombaknya. Tetapi demikian tangannya mulai bergetar, maka rasa-rasanya tombaknya itu telah bergerak dengan sendirinya. Meskipun demikian, ia pun berdesis. "Aku tidak bermimpi masih akan mengangkat senjata lagi. Tetapi ternyata aku telah disudutkan oleh keadaan, sehingga aku terpaksa menarik tombakku dari pelonconnya." "Bukan salah Ki Argajaya," desis Agung Sedayu. Ki Argajaya tidak menyahut lagi. Serangan-serangan mulai datang beruntun. Pandan Wangi yang memang telah menyiapkan 2 pisau belati di pinggangnya, telah menggenggamnya pula. Meskipun pisau belati itu hanya pendek saja, tetapi di tangan yang terampil, maka pisau itu menjadi sangat berbahaya. Orang yang berkumis lebat yang ikut mencegat utusan Ki Argajaya di bulak itu menggeram. Ternyata mereka bukan perempuan-perempuan yang pasrah untuk taruhan. "Baru tahu kau sekarang," desis kawannya. Orang itu ternyata tidak dapat melanjutkan kata-katanya. Sepasang pisau belati Pandan Wangi telah menjepit senjatanya, sebuah parang yang besar. Untunglah bahwa kawannya yang lain sempat membantunya dengan serangan yang deras menebas ke arah leher Pandan Wangi. Sebuah kapak yang besar itu terayun dengan deras sekali. Tetapi Pandan Wangi cukup tangkas. Meskipun ia harus melepaskan parang lawannya, namun ia sempat menghindari serangan kapak yang besar itu. Demikianlah, pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Namun Ki Argajaya ternyata masih sempat melihat Ki Suracala yang bertempur melawan Ki Suratapa. 2 orang sepupu yang harus bermusuhan karena masing-masing membela kepentingan anaknya. Salah atau tidak salah? "Kenapa Ki Suracala?" bertanya Ki Argajaya kepada Agung Sedayu yang bertempur tidak jauh daripadanya. "Ia sedang melindungi anaknya. Kita berdiri di pihaknya," jawab Agung Sedayu. Ki Argajaya tidak bertanya lagi. Lawannya dengan serta-merta menyerangnya. Namun tombak Ki Argajaya sempat berputar dan mulai mematuk dengan cepatnya. Prastawa sendiri telah mempergunakan pedangnya. Ia memang agak mengalami kesulitan menghadapi ujung-ujung senjata. Namun ternyata perhatian orang-orang itu lebih banyak tertuju kepada Agung Sedayu. Apalagi ketika kemudian mereka mendengar cambuk Agung Sedayu yang meledak dengan kerasnya. Swandaru terkejut mendengar ledakan cambuk Agung Sedayu. Bukan karena suara cambuk yang keras itu. Namun ledakan cambuk itu menunjukkan bahwa Agung Sedayu seakan-akan masih belum memanjat sampai tataran yang lebih tinggi lagi. Tetapi Agung Sedayu sendiri memang harus menilai ungkapan kemampuannya itu, karena seorang di antara lawan-lawannya justru telah tertawa pula. Dengan nada lantang orang itu berkata, "Heh, Gembala Dungu. Jika kau hanya dapat melecut lembu atau kerbau yang sedang menarik bajak, sebaiknya kau tidak berada di halaman ini." Justru orang lain yang mendengar kata-kata itu, jantungnya menjadi panas. Bahkan Sekar Mirah rasa-rasanya ingin mendorong suaminya untuk lebih bersungguh-sungguh menghadapi lawan yang jumlahnya terlalu banyak itu. Namun justru Agung Sedayu sendiri tidak menanggapinya. Ia masih saja melecutkan cambuknya dengan ledakan yang menggetarkan seisi halaman itu. Dalam pada itu Reksadana pun berteriak pula. "Kenapa kalian biarkan Sais yang sombong itu masih tetap di situ?" Orang yang diupah Ki Suratapa untuk memimpin kawan-kawannya itu menggeram. "Aku akan membunuhnya mendahului kawan-kawannya." Orang itu memang segera menyerang Agung Sedayu.
Serangan-serangannya memang mendebarkan. Senjatanya dengan cepat terayun menebas mengarah ke leher Agung Sedayu. Tetapi dengan tangkas Agung Sedayu menghindar. Cambuknya berputar sekali. Kemudian satu ledakan yang keras terdengar saat ujung cambuknya menggapai tubuh lawannya itu. Lawannya bergeser selangkah. Ujung cambuk itu memang mengenai kulitnya. Tetapi hanya sentuhan yang tipis, karena orang itu dengan cepat menghindar. Dengan daya tahannya yang tinggi, maka orang itu dapat mengabaikannya sentuhan ujung cambuk Agung Sedayu yang hanya wantah itu. Namun dengan demikian orang itu menjadi lengah. Ia merasa bahwa ilmunya jauh lebih tinggi dari ilmu orang yang bersenjata cambuk itu. Karena itu, maka dengan garangnya ia menyerang tanpa kendali lagi. Senjatanya terayun mengerikan memburu Agung Sedayu yang berloncatan. Namun demikian ia berusaha menggapai dada Agung Sedayu dengan menjulurkan senjatanya, maka Agung Sedayu tidak menghindarinya. Tetapi dengan dilandasi oleh ilmu dan kemampuannya, maka cambuknya telah berputar menjerat senjata orang itu. Demikian Agung Sedayu menghentakkan cambuknya, maka senjata orang itu tidak dapat diselamatkannya lagi. Orang itu terkejut bukan buatan. Ia tidak pernah mengira bahwa lawannya memiliki kemampuan dan kekuatan yang demikian besarnya. Bahkan ketika kemudian sekali lagi Agung Sedayu menghentakkan cambuknya, maka ledakan cambuk itu tidak lagi terdengar memekakkan telinga. Tetapi sentuhan ujung cambuk itu ternyata telah mengoyak lengan lawannya. Terdengar teriakan tertahan. Lawannya itu pun dengan serta-merta meloncat mengambil jarak. Sementara itu, kawannya yang melihat keadaannya, dengan cepat telah menyerang Agung Sedayu pula. Agung Sedayu tidak memburu lawannya yang sudah dilukainya. Tetapi ia melihat Prastawa yang mulai terdesak. Namun ia pun melihat bagaimana Sekar Mirah yang sedang memutar selendangnya telah membuat lawannya terdesak. Tetapi lawannya yang lain pun segera menyerangnya pula dari arah yang berbeda. Dalam sekilas Agung Sedayu melihat bahwa orang-orang di tanah perdikan itu akan segera mengalami kesulitan jika jumlah lawannya yang 10 orang itu tidak segera berkurang. Di sisi lain, Pandan Wangi dengan pisau rangkapnya berloncatan dengan tangkasnya. Dengan senjata pendeknya Pandan Wangi tetap merupakan seorang yang sangat berbahaya. Dengan tangan kirinya ia menebas serangan lawannya. Kemudian dengan loncatan panjang, senjata di tangan kanannya mematuk ke arah dada. Sementara itu, Ki Argajaya yang menurut pengakuannya sendiri tidak pernah bermimpi untuk mempergunakan tombaknya lagi, namun ternyata ia masih juga Ki Argajaya yang garang. Dengan keras ia mendesak lawan-lawannya. Meskipun ia mulai nampak menjadi lamban karena Ki Argajaya tidak pernah lagi berlatih mempergunakan tombaknya, tetapi tangannya masih menggetarkan lawan-lawannya. Ketika Swandaru mendengar ledakan cambuk Agung Sedayu yang berubah, ia sempat menarik nafas panjang. Bahkan di luar sadarnya ia berkata, "Nah, ternyata Kakang Agung Sedayu telah sedikit mengalami kemajuan." Bahkan sesaat kemudian, Swandaru mendengar lagi hentakan cambuk Agung Sedayu. Tidak dengan ledakan yang memekakkan telinga, tetapi getarannya mengguncang udara di halaman itu. Tetapi Swandaru tidak sempat melihat apa yang dilakukan oleh Agung Sedayu. Agung Sedayu bertempur bersama-sama dalam satu putaran pertempuran yang kalut. Sementara itu, Swandaru bertempur di sisi lain melawan salah seorang pengawal Ki Reksadana yang ternyata memang berilmu tinggi. Di lingkaran pertempuran yang lain, Gelagah Putih menghadapi pengawal Ki Reksadana yang seorang lagi. Juga seorang yang berilmu tinggi. Beberapa kali Gelagah Putih memang berloncatan surut mengambil jarak agar ia dapat bertempur di tempat yang bebas di sudut halaman. Namun setiap kali Swandaru mengerutkan dahinya. Bahkan kemudian ia merasa wajib untuk segera menyelesaikan lawannya agar ia dapat membantu Gelagah Putih, karena Swandaru mencemaskan anak muda itu. Sementara itu Ki Suradipa yang licik itu tengah mencari Kanti di ruang dalam. Ia memperhitungkan jika ia dapat menguasai Kanti, maka ia akan dapat memaksa orang-orang yang sedang bertempur itu untuk berhenti. Ia dapat memaksa orang-orang tanah perdikan menoreh untuk meninggalkan tempat itu dengan taruhan Kanti. Tetapi ia tidak melihat Kanti di ruang dalam. Tetapi ia mendengar keributan telah terjadi di serambi samping. Sehingga karena itu maka ia pun telah berlari pula ke serambi. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ki Suradipa itu terkejut. Ternyata telah terjadi pertempuran di longkangan dalam di depan serambi itu. Karena itu, maka ia pun segera berlari mendorong pintu dan turun ke longkangan.
Ki Suradipa melihat dua orang yang mengerang kesakitan. Di bawah cahaya lampu minyak di Sket Heng, ia melihat Wiradadi duduk bersandar dinding serambi, sementara seorang yang lain masih sedang bertempur melawan seorang perempuan. Jantung Ki Suradipa menjadi berdebar-debar. Di sudut longkangan, di bawah sebatang pohon kemuning, dua orang perempuan sedang memeluk Kanti yang ketakutan. Ibunya dan kakak perempuannya. Ki Suradipa itu menggeram marah. Ia harus dapat menguasainya. Namun ia belum sempat mendekati perempuan itu, ketika laki-laki yang sedang bertempur melawan seorang perempuan itu terdorong beberapa langkah surut dan kemudian kehilangan keseimbangannya. Meskipun demikian, orang itu berusaha untuk segera dapat bangkit berdiri. Tetapi orang itu seakan-akan sudah tidak mampu lagi untuk tegak. Sementara kawannya yang berusaha untuk bangkit itu pun tidak berhasil. Demikian ia mencoba menapak, maka ia pun telah terduduk kembali. Ki Suradipa mengumpat kasar. Perempuan yang bertempur itu adalah perempuan yang datang lebih dahulu bersama anak muda yang bertempur di halaman, untuk memberitahukan bahwa utusan Ki Argajaya akan datang. Agaknya anak itu tidak berbohong ketika ia mengatakan bahwa ia telah mengalahkan Wiradadi. Kini bahkan perempuan yang masih semuda Kanti itu telah mengalahkan 3 orang sekaligus, termasuk Wiradadi itu sendiri, berkata orang itu di dalam hati. Namun Ki Suradipa tetap pada niatnya untuk menguasai Kanti. Ia sadar bahwa ia harus menyingkirkan perempuan yang garang itu lebih dahulu. Ketika kemudian Rara Wulan berdiri tegak sambil menggenggam kedua ujung selendangnya, Ki Suradipa itu berkata, "Aku akan menyelamatkan Kanti. Sebaiknya kau tidak usah turut campur." Tetapi Rara Wulan menggeleng. Katanya, "Kau termasuk orang-orang yang ingin mencelakakannya. Karena itu enyahlah. Jangan mencoba untuk menyentuhnya. Perempuan liar. Kau dapat mengalahkan Wiradadi dan 2 orang kawannya yang tidak lebih dari cucurut-cucurut yang dungu itu. Tetapi jangan bermimpi untuk dapat mencegah aku," berkata Ki Suradipa. Rara Wulan telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Ia memang menyadari bahwa Suradipa tentu memiliki kelebihan dari Wiradadi dan kawan-kawannya. Tetapi Rara Wulan tidak akan beringsut dari tempatnya. Ia sudah bertekad untuk melindungi Kanti dari kesewenang-wenangan. Apalagi ketika ia mendengar pembicaraan antara Ki Reksadana dengan Ki Jayaraga. Karena itu, maka ketika Ki Suradipa bergeser maju, Rara Wulan mulai menggerakkan selendangnya sambil berkata, "Aku sudah memperingatkanmu, jangan sentuh anak itu." Ki Suradipa tidak menjawab. Tetapi kemarahannya sudah merambat sampai ke ubun-ubun. Sambil menggeram Ki Suradipa itu mencabut pedangnya dan bergeser semakin dekat. Kanti, ibunya dan kakak perempuannya menjadi semakin tegang. Mereka tahu bahwa Ki Suradipa adalah seorang laki-laki yang keras dan bahkan garang. Ki Suracala sendiri merasa tidak dapat menolak kehendaknya serta kehendak Ki Suratapa. Tetapi ketiga orang perempuan itu sudah melihat sendiri bagaimana gadis itu mengalahkan ketiga orang lawannya. Ketika kemudian Ki Suradipa mulai menjulurkan pedangnya, maka Rara Wulan pun telah memutar selendangnya pula. Sejenak kemudian, maka keduanya telah terlibat dalam pertempuran yang semakin cepat. Ki Suradipa berusaha untuk dengan cepat menyingkirkan perempuan itu, agar dengan cepat pula dapat membawa Kanti ke halaman depan. Orang-orang tanah perdikan itu tentu akan menghentikan pertempuran jika ia kemudian mengancam Kanti. Namun Rara Wulan yang sadar benar akan nasib Kanti telah berusaha untuk mempertahankannya. Dengan mengerahkan segenap kemampuannya, ia melawan Ki Suradipa yang bertempur dengan garangnya. Namun ternyata bahwa Rara Wulan memiliki bekal yang lebih lengkap. Meskipun terhitung baru pada tataran dasar, tetapi Rara Wulan telah berlatih dengan sungguh-sungguh untuk menempa dirinya. Karena itu, maka ternyata Suradipa pun tidak mudah untuk dapat menundukkannya. Sementara itu, pertempuran di halaman pun menjadi semakin sengit. Ki Jayaraga yang berhadapan dengan Ki Reksadana pun telah meningkatkan kemampuan mereka masing-masing. Ternyata kedua orang yang memang telah saling mengenal itu masih harus kembali menjajaki kemampuan masing-masing, setelah untuk waktu yang lama mereka tidak bertemu. Swandaru yang sedang bertempur itu mencoba untuk melihat barang sekilas pertempuran antara Ki Jayaraga dan Ki Reksadana. Tetapi karena Ki Jayaraga agaknya telah mengenalnya, maka Swandaru tidak berusaha untuk menggantikan Ki Jayaraga. Namun sebagaimana ia mencemaskan Gelagah Putih, maka Swandaru pun berharap agar Ki Jayaraga mampu mengimbangi lawannya, yang nampaknya sangat yakin akan kemampuannya sendiri.
Namun Swandaru sendiri ternyata harus bertempur dengan sengitnya. Lawannya ternyata memang seorang yang berilmu tinggi pula. Bahkan setelah bertempur beberapa saat, Swandaru dapat meraba lewat unsur-unsur gerak lawannya, bahwa lawannya itu memiliki jalur ilmu yang sama dengan Ki Reksadana. Mungkin muridnya. Tetapi mungkin saudara seperguruannya. Jika orang ini sekedar murid Ki Reksadana, tentu aku tidak perlu melayaninya. Aku lebih senang bertempur melawan sekelompok orang, berkata Swandaru di dalam hatinya. Ternyata ia menganggap bahwa Agung Sedayu cukup cerdik memilih lawan. Dalam pertempuran berkelompok seperti itu, maka sulit untuk memberikan penilaian yang tepat atas kemampuannya. Bahkan seandainya ilmunya masih di bawah tataran yang seharusnya. Tetapi dengan mendengar ledakan cambuk Agung Sedayu, maka Swandaru menganggap bahwa Agung Sedayu tidak lagi jauh ketinggalan dari tataran yang diharapkannya. Dalam pada itu, ketika pertempuran antara Swandaru dan lawannya menjadi semakin sengit, maka Swandaru justru menyempatkan diri untuk bertanya. Apakah kau murid Ki Reksadana? Setan kau. Aku adalah adik seperguruannya, jawab orang itu. Oh, Swandaru meloncat menghindari serangan orang itu. Namun mulutnya sempat berkata. Aku kira kau muridnya yang paling dungu. Kau memang terlalu sombong. Tetapi kau tidak akan berarti apa-apa bagiku, geram orang itu. Swandaru tertawa. Tetapi dengan cepat ia harus meloncat ke samping ketika kaki lawannya terjulur lurus ke arah dada. Demikianlah, mereka pun terlibat dalam pertempuran yang semakin sengit. Namun demikian Swandaru masih sempat berusaha untuk melihat keadaan Gelagah Putih. Tetapi cahaya lampu minyak di pendapa dan di regol ternyata terlalu lemah untuk menggapai lingkaran pertempuran di sudut halaman itu. Jika lawan Gelagah Putih itu juga saudara seperguruan Ki Reksadana, maka anak itu akan segera mengalami kesulitan, berkata Swandaru di dalam hatinya. Namun Swandaru memang tidak mempunyai banyak kesempatan. Lawannya telah meningkatkan ilmunya semakin lama semakin tinggi, sehingga Swandaru pun harus melakukannya pula. Benturan-benturan kekuatan yang terjadi kemudian, telah memperingatkan kedua belah pihak agar mereka menjadi semakin berhati-hati. Dalam pada itu, Gelagah Putih sendiri memang harus meningkatkan kemampuannya untuk menghadapi lawannya. Ternyata tanpa ditanya oleh Gelagah Putih, lawannya itu telah bercerita tentang dirinya. Kau akan menyesal anak muda, bahwa kau telah mencoba untuk melawan aku. Gelagah Putih tidak menyahut. Tetapi ia menyerang semakin deras. Meskipun demikian lawannya masih juga sempat berkata. Anak muda, kau harus menebus kesombonganmu dengan harga yang sangat mahal. Karena kau telah berhadapan dengan saudara seperguruan Ki Reksadana. Gelagah Putih bergeser sedikit menjauh. Dengan nada datar ia bertanya. Jadi kau saudara seperguruan Ki Reksadana? Iya, jawab orang itu. Baiklah, berkata Gelagah Putih. Jika demikian aku memang harus berhati-hati. Setan kau, geram lawan Gelagah Putih itu. Gelagah Putih tidak menyahut. Tetapi ia benar-benar harus berhati-hati menghadapi saudara seperguruan Ki Reksadana. Namun saudara seperguruan Ki Reksadana itu harus menghadapi kenyataan, bahwa anak yang masih sangat muda itu ternyata memiliki ilmu yang tinggi. Jika semula ia menganggap lawannya itu tidak lebih dari gejolak anak muda yang tidak berperhitungan, namun kemudian ia harus menyadari bahwa anak muda itu mempunyai bekal yang cukup lengkap untuk turun ke medan menghadapinya. Karena itu, semakin lama lawan Gelagah Putih itu justru semakin dipaksa untuk meningkatkan ilmunya, karena anak muda itu selalu mendesaknya. Serangan-serangannya justru menjadi semakin berbahaya. Dalam pada itu, Ki Reksadana sendiri benar-benar harus membentur ilmu yang sangat tinggi. Ki Reksadana memang orang yang sangat ditakuti. Tetapi lawannya yang dikenalnya pernah berkeliaran di pesisir utara itu juga seorang yang disegani. Benturan-benturan yang kemudian terjadi, membuat Ki Reksadana semakin meningkatkan ilmunya. Tetapi selapis demi selapis, Ki Jayaraga pun meningkatkan ilmunya pula. Kau masih tetap iblis sebagaimana saat kau menyusuri pesisir utara, geram Ki Reksadana. Ki Jayanegara tertawa. Meskipun kemudian serangan Ki Reksadana membadai, namun Ki Jayaraga masih sempat menyahut. Ya. Dan kau masih juga seekor serigala yang rakus, licik dan buas. Tetapi seharusnya kau mulai sadar, Permana. Anakmu juga seorang perempuan.
Bukankah anakmu merengek dan bahkan hatinya menjadi pedih ketika ia tahu suaminya selingkuh? Apakah yang terjadi itu merupakan pantulan dari perbuatanmu? Apakah yang pernah kau lakukan terhadap banyak perempuan itu terjadi juga atas anakmu? Di mana-mana kau beristri, tetapi di mana-mana pula istrimu kau tinggalkan karena kau tertarik perempuan lain. Bedanya, mertuamu bukan seorang yang garang bagaimana kau sendiri, sehingga menantumu jadi sangat ketakutan. Tetapi apapun yang terjadi atas menantumu, hati anakmu sudah terlanjur terluka. Ki Reksadana yang marah itu berusaha untuk menghentikan Ki Jayaraga. Ia menyerang semakin garang. Namun Ki Jayaraga masih juga dapat bertempur sambil berbicara berkepanjangan. Namun ketika serangan Ki Reksadana menjadi semakin sengit, maka Ki Jayaraga memang harus terdiam. Ia harus memusatkan penalarannya kepada serangan-serangan Ki Reksadana yang berbahaya itu. Bahkan hampir menyentuh kulitnya. Dengan demikian, maka keduanya telah terlibat dalam pertempuran yang semakin panas. Kemarahan Ki Reksadana yang semakin menyala di dalam dadanya, telah menyulut ilmunya pula. Dalam pertempuran yang keras dan garang itu, maka perlahan-lahan tangan Ki Reksadana seakan-akan semakin lama menjadi semakin menggetarkan. Tidak banyak orang yang melihat, tetapi Ki Jayaraga yang bertempur melawannya melihat dalam keremangan cahaya lampu minyak di pendapa, telapak tangan Ki Reksadana seakan-akan telah membara. Ketika tangan itu menyambar tubuhnya, Ki Jayaraga sempat meloncat menghindarinya. Namun terasa panas mengapai kulit tubuhnya itu. Kau mulai bersungguh-sungguh, Permana, desis Ki Jayaraga. Aku tahu bahwa kau mempunyai ilmu yang jarang ada duanya. Kau mampu menyemburkan api dari telapak tanganmu. Tetapi itu tidak berbahaya bagiku. Karena aku sendiri bermain-main dengan api pula, maka aku mempunyai penangkalnya, berkata Ki Reksadana sambil menyerang. Jika demikian, maka kau juga mengetahui bahwa aku pun dapat menangkal bara apimu, bertanya Ki Jayaraga. Tidak. Kau tidak akan dapat menangkal semburan bara apiku. Dasar ilmu kita berbeda. Mungkin kau dapat menangkal serangan api sejenis apimu yang tidak berbahaya. Apimu kau hembuskan melampaui jarak dan menjalar lewat getar udara. Aku dapat melihat arus lidah apimu di udara dan meredam panasnya. Tetapi kau tidak dapat melakukannya atas apiku. Sentuhan telapak tanganku akan langsung menghanguskan kulit dagingmu. Ternyata Ki Jayaraga menjawab. Kau benar. Sentuhan tanganmu akan dapat menghanguskan kulit dagingku. Tetapi itu jika kau berhasil menyentuh aku. Ki Reksadana mengumpat. Dengan garangnya ia menyerang Ki Jayaraga. Kedua tangannya bergerak-bergerak dengan cepat, menggapai tubuh Ki Jayaraga. Ki Reksadana itu kemudian seakan-akan tidak lagi mempergunakan tangannya untuk menyerang, karena tekanan serangan tidak pada besarnya tenaga dan kekuatan, tetapi pada daya kekuatan bara telapak tangannya. Ki Jayaraga memang harus menjadi semakin hati-hati. Ia harus menghindari sentuhan dengan telapak tangannya. Jika Ki Jayaraga harus menangkis serangan lawannya karena ia tidak sempat lagi menghindari, maka Ki Jayaraga berusaha untuk menebas tangan lawan di pergelangan. Tetapi Ki Reksadana menyadari kesulitan Ki Jayaraga. Karena itu maka Ki Reksadana menyerang semakin garang. Sementara itu, Suandaru pun menjadi semakin gelisah. Bukan semata-mata karena dirinya sendiri, Suandaru juga memikirkan keadaan medan itu seluruhnya. Ia melihat Ki Jayaraga beberapa kali harus berloncatan surut. Seakan-akan lawannya mempunyai beberapa kelebihan sehingga mampu mendesak orang tua itu. Sementara itu dengan menilai lawannya yang ternyata juga berilmu tinggi, maka ia mencemaskan keadaan Gelagah Putih, yang lawannya mungkin memiliki kemampuan seimbang dengan lawannya sendiri. Sedangkan di lingkaran pertempuran yang agak jauh di seberang pendapa, istrinya sedang bertempur dengan lawan yang jumlahnya terlalu banyak. Demikian pula adik perempuannya dan saudara seperguruannya, yang dinilai kurang greget untuk meningkatkan ilmunya, apalagi sepeninggal gurunya. Namun Suandaru untuk dengan cepat menyelesaikan pertempuran itu ternyata mengalami kesulitan. Lawannya ternyata berilmu tinggi, karena ia adalah saudara seperguruan Ki Reksadana. Tetapi Suandaru, murid utama perguruan orang bercambuk itu juga menggelisahkan lawannya. Bagi lawannya, Suandaru masih terhitung muda. Tetapi orang yang agak gemuk itu ternyata memiliki kekuatan yang sangat besar dan kemampuan sangat tinggi. Ketika pertempuran menjadi semakin sengit, maka lawan Suandaru itu semakin merasakan betapa kekuatan dan kemampuan orang yang terhitung agak gemuk itu semakin menekannya.
Sekali-sekali Suandaru telah berhasil menembus pertahanan lawannya. Serangan-serangannya mulai menyentuh tubuh lawannya. Karena itu, maka lawan Suandaru itu telah meningkatkan ilmunya sampai batas kemampuannya yang tertinggi. Seperti Ki Reksadana, maka saudara seperguruannya itu mampu pula mengeterapkan ilmunya sehingga perlahan-lahan tangannya pun telah membara. Meskipun masih berada di bawah tataran Ki Reksadana, namun telapak tangannya yang menjadi merah itu telah membuat Suandaru menjadi berdebar-debar. Sebenarnya lah bahwa pertempuran itu menjadi semakin sengit. Kedua belah pihak telah meningkatkan kemampuan mereka. Suandaru harus berloncatan semakin cepat untuk menghindari sentuhan tangan lawannya, karena Suandaru segera dapat mengenali kekuatan ilmu yang nampak pada telapak tangan lawannya itu. Namun betapapun cepatnya Suandaru bergerak, tetapi dalam pertempuran yang sengit itu, ternyata bahwa telapak tangan lawannya itu sekali telah menyentuh lengan Suandaru. Terasa betapa panasnya bara telah membakar pakaian dan bahkan kulitnya pada lengannya itu. Karena itu, sambil menyeringai kesakitan, maka Suandaru meloncat mundur mengambil jarak. Terdengar orang itu tertawa. Katanya, "Kau tidak akan dapat lari Kisanak. Nasibmu memang buruk. Jika tanganku ini menyentuh dadamu, maka kau tidak akan dapat berharap untuk tetap hidup. Bukan hanya kulitmu yang terbakar, tetapi kekuatan hentakan tanganku akan merontokkan isi dadamu." Suandaru pun menggeram marah. Ia sadar bahwa sulit baginya untuk melawan orang yang berilmu tinggi dengan telapak tangan yang membara itu. Jika sekali-sekali ia sempat menyerang, maka lawannya tidak akan mengelak. Tetapi ia akan membentur serangan itu, kemudian berusaha menyerang dengan telapak tangannya. Meskipun demikian, Suandaru masih mencoba beberapa saat. Ia telah mengerahkan tenaga dalamnya untuk mengatasi kecepatan gerak lawannya. Ternyata sekali dua kali Suandaru memang mampu menembus penahanan lawannya. Serangannya yang cepat dengan kaki terayun pada putaran tubuhnya sempat mengenai pundak lawannya, sehingga keseimbangan lawannya terguncang. Namun dengan cepat pula lawannya itu telah menggapai kaki Suandaru, meskipun kemudian orang itu harus terhuyung-huyung beberapa saat. Sekali lagi panas yang sangat telah menyengat pergelangan kakinya. Betapa sakitnya, sehingga kakinya itu telah terganggu oleh perasaan pedih dan nyeri. Dengan demikian kemarahan Suandaru tidak tertahankan lagi. Karena itu, maka Suandaru pun telah meloncat surut untuk mengambil jarak. Sekali lagi terdengar orang itu tertawa, justru berkepanjangan. Bahkan sejenak kemudian orang itu meloncat memburu Suandaru. Tetapi orang itu terkejut. Bahkan orang itu terpaksa surut selangkah. Di tangan lawannya yang masih terhitung muda itu kemudian telah tergenggam sebuah cambuk yang berjuntai panjang. "Kau juga bersenjata cambuk?" bertanya orang itu. Suandaru tidak menjawab. Tetapi ia menghentakkan cambuknya. Tiba-tiba saja Suandaru tertarik oleh permainan Agung Sedayu. Ledakan cambuknya yang pertama itu terdengar bagaikan meledakkan seisi halaman. Lawannya mengerutkan dahinya. Tetapi kemudian ia pun tertawa sambil berkata, "Buat apa kau pamerkan cambukmu itu, jika kau tidak lebih dari penari cambuk jalanan?" Suandaru tidak menjawab. Tetapi sekali lagi cambuknya menggelepar memekakkan telinga. "Cukup," bentak orang itu. "Suara cambukmu menyakitkan telinga. Tetapi tidak berarti apa-apa." Suandaru masih tetap berdiam diri. Namun agaknya lawannya pada ledakan-ledakan itu tidak merasakan ungkapan ilmu yang tinggi. Tetapi sejak ia mulai bertempur, maka orang itu sudah mengetahui bahwa lawannya yang agak gemuk itu mempunyai ilmu yang tinggi. Karena itu, maka orang itu pun kemudian telah menarik senjatanya pula. Sebilah pedang yang tidak terlalu panjang. Namun daun pedang itu bagaikan berkedip disentuh cahaya lampu minyak yang lemah. Suandaru pun menyadari bahwa pedang itu adalah pedang yang sangat baik. Namun Suandaru memang sangat yakin akan senjatanya itu. Demikianlah, sejenak kemudian lawan Suandaru itu mulai menjulurkan pedang di tangan kanannya. Namun telapak tangan kirinya yang terbuka masih juga mendebarkan jantung Suandaru, karena telapak tangan itu masih berwarna bara. Demikianlah, sejenak kemudian orang itu telah meloncat menyerang Suandaru. Pedangnya bergetar terjulur menggapai dada Suandaru. Namun dengan tangkasnya Suandaru mengelakkan serangan itu sambil menghentakkan cambuknya yang menggelepar memekakkan telinga. Tetapi ujung cambuk itu rasa-rasanya bergerak sangat lamban. Sehingga dengan satu loncatan menyamping, ujung cambuk itu tidak mampu mengejarnya.
Bahkan dengan tangkasnya orang itu meloncat sambil mengayunkan pedangnya mendatar. Hampir saja menyambar dada Swandaru. Namun Swandaru cepat mengelak. Dengan tangkas ia bergeser sambil memiring tubuhnya. Namun ia tidak menduga bahwa demikian cepatnya tangan kiri lawannya terjulur dan berhasil menyentuh pundaknya. Sekali lagi Swandaru harus menyeringai menahan sakit. Karena itu, maka sekali lagi Swandaru mengambil jarak. Namun ia tidak lagi mau bermain-main. Justru setelah pakaiannya terkoyak oleh sentuhan telapak tangan lawannya yang membara itu. Tetapi lawannya tidak ingin memberinya kesempatan. Dengan cepat pula ia telah memburu Swandaru sambil mengayunkan pedangnya untuk menyambar kening. Tetapi Swandaru yang menyadari bahaya yang datang itu sudah tidak ingin bermain-main lagi. Luka-luka bakar di tubuhnya sudah cukup membuat darahnya mendidih. Bahkan ia telah menyesal memberi kesempatan lawannya dengan permainan cambuknya. Karena itu, demikian lawannya meloncat, maka Swandaru dengan tangkasnya meloncat pula menghindar, tanpa menghiraukan pergelangan kakinya yang masih terasa nyeri. Tenaga dalamnya yang besar telah mendukungnya, sehingga Swandaru terlepas dari jangkauan serangan lawannya. Dengan perhitungan yang mapan, maka ketika lawannya berusaha memburunya, cambuk Swandaru telah menggelepar lagi. Tetapi juntai cambuknya tidak lagi melontarkan ledakan yang menyakitkan telinga. Justru suara cambuk itu tidak terdengar lagi. Lawan Swandaru itu terkejut. Dengan cepat ia menggeliat untuk mengurungkan serangannya. Tetapi ujung cambuk itu tidak lagi bergerak terlalu lamban sebagaimana sebelumnya. Demikian ia bergeser, ujung cambuk itu seakan-akan telah memburunya. Ternyata lawan Swandaru itu tidak dapat melepaskan diri sepenuhnya dari ujung cambuk Swandaru. Jika sentuhan sebelumnya hanya mampu membuat seleret garis merah kebiru-biruan di kulitnya, maka ujung cambuk yang justru tidak meledak itu benar-benar telah mengoyak kulitnya. Orang itulah yang kemudian meloncat mundur. Namun demikian ia berdiri tegak, maka pedangnya pun mulai bergetar lagi. Karena Swandaru tidak memburunya, maka orang itulah yang melangkah maju sambil mengacukan pedangnya yang berkeredipan itu. "Setan kau," geram orang itu. "Kau telah menghina aku dengan permainan cambukmu. Kau mengira bahwa ledakan-ledakan cambukmu dapat menggetarkan jantungku, sehingga kau merasa tidak perlu bertempur pada tataran puncakmu." Swandaru tidak menyahut. Tetapi ia sudah memutar cambuknya. Ketika ia menghentakkannya, maka hampir tidak terdengar suaranya sama sekali. Tetapi terasa getarannya menerpa dada lawannya itu. Dengan demikian, maka lawannya itu segera menyadari bahwa orang yang agak gemuk itu memang mempunyai ilmu yang tinggi. Sejenak kemudian, pertempuran pun telah berkobar lagi, ketika orang itu meloncat menyerang sambil menjulurkan pedangnya. Namun ia harus cepat menghindar ketika cambuk Swandaru bergetar menyambarnya. Lawan Swandaru itu pun kemudian harus mengerahkan segenap kekuatan, kemampuan dan daya tahannya untuk mengatasi serangan-serangan cambuk Swandaru. Pedangnya yang dibanggakannya itu ternyata tidak mampu memutuskan juntai cambuk lawannya. Bahkan juntai cambuk itu sekali-sekali telah membelit daun pedangnya. Dengan hentakan yang sangat kuat, hampir saja pedang itu justru terlepas dari tangannya. Namun orang itu pun memiliki bekal ilmu yang mapan. Sebagaimana Ki Reksadana, orang itu adalah orang yang sangat garang. Sementara itu, seorang demi seorang lawan Agung Sedayu telah menyusut. Prastawa yang sekali-sekali terdesak oleh lawannya yang berilmu tinggi, tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa beberapa kali Agung Sedayu sempat menyelamatkannya. Sementara itu, Sekar Mirah memang agak kecewa bahwa ia tidak membawa tongkat baja putihnya. Namun demikian pula Pandan Wangi. Pisaunya yang rangkap benar-benar merupakan senjata yang sangat berbahaya bagi lawan-lawannya, meskipun tidak seberbahaya jika ia memegang sepasang pedang. Di sisi lain, Ki Argajaya yang sudah mulai lamban bukan saja karena umurnya, tetapi karena ia sudah terlalu lama tidak berlatih, masih tetap mampu membingungkan lawannya. Ujung tombaknya lelah berhasil menyentuh seorang lawannya yang tidak berhasil menghindari serangannya. Meskipun luka itu tidak menghentikan perlawanannya, tetapi tenaganya semakin lama telah menjadi semakin menyusut, karena darahnya yang justru semakin banyak mengalir karena orang itu masih saja terlalu banyak bergerak. Tetapi Agung Sedayu telah menghentikan perlawanan lawan-lawannya seorang demi seorang. Orang-orang yang merasa berilmu tinggi itu ternyata sulit untuk melawan ledakan cambuk Agung Sedayu, meskipun Agung Sedayu belum mengerahkan kemampuannya sampai ke puncak. Apalagi di samping Agung Sedayu, terdapat orang-orang yang berilmu tinggi pula,
meskipun sebagian dari mereka adalah perempuan. Dalam pada itu, ketika jumlah lawannya sudah jauh menyusut, maka tiba-tiba saja Sekar Mirah teringat kepada Rara Wulan. Karena itu, maka Sekar Mirah itu pun berkata, "Aku akan melihat Rara yang ada di dalam rumah." "Pergilah," jawab Agung Sedayu. Sekar Mirah tidak menunggu lebih lama. Ia pun segera berlari ke pendapa. Di sebelah pendapa itu ia masih melihat Ki Suracala bertempur melawan saudara sepupunya, Ki Suratapa. Dalam sekilas Sekar Mirah menyaksikan bahwa kemampuan Ki Suracala ternyata tidak berada di bawah kemampuan Ki Suratapa. Tetapi Sekar Mirah tidak dapat terlalu lama memperhatikan pertempuran itu. Karena menurut perhitungannya Ki Suracala masih akan dapat bertahan lebih lama lagi, atau bahkan mampu mengatasi saudara sepupunya, maka Sekar Mirah pun segera berlari ke ruang dalam. Namun ternyata pertempuran telah terjadi di longkangan. Berlari-lari Sekar Mirah memasuki serambi samping dan langsung keluar dan turun di longkangan. Sekar Mirah termangu-mangu sejenak. Ia melihat Rara Wulan harus mengerahkan tenaga dan kemampuannya bertempur melawan Ki Suradipa. Sebenarnya menurut penilaian Sekar Mirah, Rara Wulan mampu mengimbangi ilmu Ki Suradipa. Namun nampaknya Rara Wulan sudah menjadi terlalu letih. Sebelumnya ia sudah mengerahkan segenap kemampuannya melawan 3 orang sekaligus. Kemudian ia harus menghadapi Ki Suradipa yang garang. Bahkan Sekar Mirah itu melihat, Wiradadi justru mulai berusaha untuk bangkit. Ketika ia mengetahui pamannya ada di longkangan itu pula dan bahkan sedang bertempur melawan perempuan yang menurut pendapatnya berilmu iblis itu, keberaniannya mulai tumbuh lagi. Keberaniannya telah mendorongnya untuk mengerahkan sisa tenaganya. Tetapi Wiradadi tidak sempat bangkit berdiri. Demikian ia berusaha berdiri, maka pundaknya telah ditekan oleh kekuatan yang sangat besar, namun terasa sentuhannya adalah sentuhan jari-jari yang lentik. Ketika Wiradadi berpaling, maka dilihatnya di sisinya berdiri seorang di antara 3 orang perempuan yang ikut datang sebagai utusan Ki Argajaya. "Duduklah," berkata Sekar Mirah. "Kau perlu beristirahat. Keadaanmu agaknya menjadi sangat buruk." Wiradadi tidak menjawab. Tetapi ia tidak berani berbuat sesuatu. Ia sadar bahwa perempuan itu tentu juga berilmu iblis seperti perempuan muda yang sedang bertempur itu. Apalagi menilik pakaian perempuan itu mirip dengan pakaian perempuan muda yang sedang bertempur melawan pamannya itu. Untuk beberapa saat Sekar Mirah tidak beranjak dari tempatnya. Ia masih ingin melihat tataran kemampuan Rara Wulan jika ia benar-benar di medan. Namun Rara Wulan memang memiliki dasar ilmu yang cukup. Sekali-sekali ia justru membuat lawannya harus berloncatan surut. Tetapi Rara Wulan nampaknya memang sudah mulai letih. Dengan demikian, Ki Suradipa berusaha untuk memanfaatkan kesempatan itu. Ia berusaha untuk memaksa Rara Wulan bergerak terlalu banyak. Serangan-serangannya datang beruntun dengan langkah-langkah panjang. Demikian pula jika Ki Suradipa itu harus menghindari serangan-serangan Rara Wulan. Ternyata Rara Wulan yang belum memiliki pengalaman yang cukup itu telah terpancing. Rara Wulan justru berusaha untuk selalu memburu lawannya. Namun kemudian menghindari serangan-serangan panjang lawannya dengan loncatan-loncatan panjang pula. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia masih membiarkan Rara Wulan bertempur terus. Namun Rara Wulan yang melihat kedatangan Sekar Mirah, tenaganya yang menyusut itu seakan-akan telah mekar kembali. Apalagi karena lawannya menjadi gelisah karenanya. Meskipun demikian, namun Ki Suradipa masih tetap berusaha untuk mengalahkan Rara Wulan, dan jika kemudian perempuan yang baru datang itu melibatkan diri, maka ia pun harus dilumpuhkannya pula, agar selanjutnya ia dapat membawa Kanti ke pendapa. Namun dalam pada itu, ketika Ki Suradipa itu berusaha untuk menghentakkan ilmunya sampai ke tataran tinggi sehingga Rara Wulan justru mulai terdesak, maka Sekar Mirah pun berkata, "Kisanak, semua yang kau lakukan akan sia-sia. Kawan-kawanmu dan bahkan Ki Reksadana dan pengawal-pengawalnya akan dihancurkan. Apakah aku masih akan bertempur terus?" Ki Suradipa memang menjadi berdebar-debar. Tetapi ia masih menjawab ketika ia mendapat kesempatan. "Omong kosong. Kawan-kawanmu akan mati terbunuh di halaman ini. Juga perempuan ini dan kau sendiri. Jika aku berbohong, maka aku tidak akan berada di sini," berkata Sekar Mirah. "Aku sudah kehabisan lawan di halaman depan. Jika kau akan bertempur bersama-sama, lakukanlah.
Aku sudah mengira bahwa kelicikan kalian tidak seimbang dengan kesombongan kalian. Meskipun kalian perempuan, namun dengan sombong kalian sudah berani turun ke medan pertempuran. Namun dalam kesulitan kalian hanya dapat bertempur bersama-sama dan bahkan berkelompok. Sekar Mirah tertawa. Ia melihat Rara Wulan menyerang lawannya. Masih dengan loncatan-loncatan panjang, sehingga nafas Rara Wulan mengalir semakin deras. Cara yang tidak menarik untuk membuat perisai, berkata Sekar Mirah. Dengan menyinggung harga diri kami, maka kalian berusaha untuk mencegah aku memasuki arena pertempuran. Ki Suradipa tidak segera menjawab karena Rara Wulan tengah meloncat menyerangnya. Bahkan Ki Suradipa itu meloncat untuk menghindari serangan itu, sekaligus memancing Rara Wulan untuk bergerak lebih banyak. Rara Wulan memang masih saja terpancing. Namun kehadiran Sekar Mirah benar-benar mempengaruhi daya tahannya. Karena itu, maka rasa-rasanya tenaga Rara Wulan justru menjadi semakin segar. Sekar Mirah masih membiarkan Rara Wulan bertempur sendiri. Gadis itu memang memerlukan pengalaman. Selagi keadaannya tidak sangat berbahaya baginya. Selendang Rara Wulan masih berputaran. Sementara itu pedang Ki Suradipa bergetar di tangannya yang terjulur. Dengan tangkasnya Ki Suradipa kemudian meloncat menyerang. Pedangnya terayun mendatar menyambar ke arah dada lawannya. Tetapi dengan tangkas pula Rara Wulan menghindar. Selendangnya dengan cepat menyambar. Tetapi Suradipa sempat meloncat mengambil jarak. Sekar Mirah menarik nafas panjang. Ia menganggap bahwa kemampuan Rara Wulan cukup memadai dibandingkan dengan waktu yang dijalani selama menempa diri. Bahkan Sekar Mirah sendiri sekali-kali mengerutkan dahinya. Ia sempat melihat bagaimana gadis itu dengan cerdik mengeterapkan unsur-unsur gerak yang sudah dikembangkannya. Namun sebenarnya lah bahwa Rara Wulan telah menjadi letih. Tenaganya mulai menyusut kembali, meskipun saat kedatangan Sekar Mirah tenaga itu nampak menjadi segar. Ki Suradipa yang memiliki pengalaman jauh lebih banyak dari Rara Wulan telah memaksa gadis itu untuk lebih banyak mengerahkan tenaganya. Serangan-serangannya menjadi semakin cepat. Pedangnya berputar menggapai-gapai. Namun kemudian menebas dan menyambar-nyambar. Rara Wulan masih berusaha untuk menggetarkan pertahanan lawannya dengan putaran selendangnya. Sekali-sekali Suradipa memang terkejut. Ujung selendang itu nyaris menyambar wajahnya. Namun Rara Wulan harus berloncatan memburu Ki Suradipa yang menghindar dengan loncatan-loncatan panjang. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Rara Wulan yang menjadi semakin letih itu harus mengerahkan sisa-sisa tenaganya. Namun justru karena itu, maka serangan-serangan lawannya menjadi semakin berbahaya baginya. Agaknya hal itu disadari sepenuhnya oleh Ki Suradipa. Karena itu, maka ia pun telah bertempur semakin garang. Sekar Mirah yang semula menyaksikan pertempuran itu dengan tegang, kemudian justru tertawa. Sambil melangkah mendekati arena ia berkata, Ki Suradipa memang cerdik. Ia tidak mempunyai kelebihan apa-apa dari Rara, selain pengalaman dan kelicikan. Ia tahu bahwa kau sudah menjadi lelah sebelumnya, karena agaknya kau sudah bertempur melawan ketiga orang yang sudah tidak berdaya itu. Kemudian ia memanfaatkannya untuk menundukkanmu. Rara Wulan mendengar kata-kata Sekar Mirah itu sebagaimana Ki Suradipa. Gadis itu memang tidak dapat ingkar, bahwa ia memang sudah menjadi letih. Tenaganya sudah menyusut dan nafasnya mengalir semakin cepat. Keringatnya sudah membasahi seluruh tubuh dan pakaiannya. Sementara itu Ki Suradipa itu pun menggeram. Setan kau. Kau tidak usah banyak bicara. Jika kau akan ikut campur, lakukanlah. Aku tidak takut menghadapi kalian berdua. Jika saja Rara Wulan sejak pertama turun di pertempuran langsung harus melawanmu, maka kau tidak akan dapat bertahan terlalu lama Ki Suradipa, berkata Sekar Mirah. Tetapi pengalamanmu dan kelicikanmu telah kau pergunakan untuk memeras tenaganya. Loncatan-loncatan panjang dan bahkan caramu menghindari serangan Rara Wulan dengan berlari-lari kecil telah membuat Rara Wulan menjadi semakin letih. Itu adalah karena kebodohannya, teriak Suradipa. Itu sama sekali bukan kelicikan. Ya. Justru karena Rara Wulan kurang pengalaman, jawab Sekar Mirah. Aku tidak peduli. Apakah dalam setiap pertempuran aku harus bertanya, apakah lawanku sudah berpengalaman atau belum? Jika perempuan itu sudah berani turun ke medan, maka segala akibat kebodohannya harus ditanggungnya. Baik. Baik.
Kau benar, berkata Sekar Mirah yang melangkah semakin dekat. Lalu katanya kepada Rara Wulan. Beristirahatlah. Atur pernafasanmu dengan baik. Nanti kau akan meneruskan pertempuran ini. Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Sementara itu Sekar Mirah berkata kepada Ki Suradipa. Beri kesempatan anak itu beristirahat. Ia belum kalah. Tetapi ia akan kehabisan tenaga. Jangan banyak berbicara. Jika kau mau membantunya, lakukanlah. Tetapi hanya orang-orang gila yang memberi kesempatan lawannya beristirahat. Kecuali jika ia tidak menghalangi aku membawa dan menyelamatkan Kanti. Tidak. Kau tidak perlu menyelamatkan Kanti. Ia sudah berada di tangan yang paling tepat. Orang tuanya akan melindunginya. Aku tidak peduli. Aku akan membunuh anak ini. Aku tidak akan memberinya kesempatan untuk beristirahat. Tetapi Sekar Mirah yang sudah berada beberapa langkah dari Rara Wulan itu berkata, minggirlah. Atur pernafasanmu dengan baik. Biarlah aku melayaninya sebentar, agar ia tidak harus menunggu sambil termangu-mangu. Tetapi aku belum kalah, sahut Rara Wulan. Kau memang belum kalah. Tetapi kau kehabisan tenaga, berkata Sekar Mirah selanjutnya. Rara Wulan tidak dapat membantah lagi. Sekar Mirah itu juga dianggap sebagai gurunya. Karena itu, maka Rara Wulan pun segera meloncat menjauhi lawannya. Tetapi lawannya tidak sempat memburunya karena Sekar Mirah pun telah bergeser semakin dekat. Bahkan seperti Rara Wulan, maka Sekar Mirah pun telah memutar selendangnya pula. Ki Suradipa mengumpat kasar. Tetapi ia pun segera memusatkan perhatiannya kepada Sekar Mirah yang juga seorang perempuan, namun yang nampaknya lebih matang dari perempuan yang menjadi lawannya sebelumnya. Ki Suradipa yang marah itu maksudnya memang tidak ingin memberi kesempatan kepada Sekar Mirah. Dengan ujung pedangnya yang terjulur lurus ia berusaha untuk menggapai tubuh Sekar Mirah. Tetapi dengan tangkasnya Sekar Mirah meloncat menghindar. Ki Suradipa tidak membiarkannya. Dengan garangnya Ki Suradipa berusaha memburu lawannya dengan senjata yang berputaran, terayun-ayun dan bahkan menebas dengan derasnya. Namun Sekar Mirah sama sekali tidak terguncang oleh serangan-serangan yang semakin garang itu. Dengan tenaganya ia menghindar, bahkan hanya dengan loncatan-loncatan kecil. Namun Ki Suradipa tidak mampu menyentuhnya. Namun Sekar Mirah sendiri tidak terlalu banyak menyerang lawannya. Sekali-sekali saja ia menghentakkan selendangnya yang bagaikan ular mematuk sasarannya. Sebenarnya lah bahwa Sekar Mirah memang tidak ingin menundukkan lawannya. Ia tidak ingin mengecewakan Rara Wulan. Ia hanya ingin membuat Ki Suradipa itu memeras tenaga dan kemampuannya sehingga ia juga menjadi letih seperti Rara Wulan. Sementara Rara Wulan itu mampu beristirahat, berusaha membangunkan tenaga dan kemampuannya dengan mengatur pernafasannya. Sekar Mirah memang tidak lagi merasa diburu oleh waktu. Ia yakin bahwa orang-orang yang ada di halaman depan rumah itu akan dapat menyelesaikan pertempuran pula. Sebenarnya lah, Agung Sedayu, Pandanwangi, yang kemudian bersama-sama dengan Ki Argajaya dan Prastawa, sudah hampir sampai pada akhir dari pertempuran. Satu demi satu lawan-lawan mereka yang semula jauh lebih banyak itu telah terlempar keluar dari arena. Mereka tidak lagi mempunyai kesempatan untuk bertempur lagi. Rasa-rasanya tulang-tulang mereka telah berpatahan dan isi dada mereka seakan-akan telah terlepas dari tangkainya. Sementara itu, orang yang berkumis lebat yang merasa dirinya berilmu tinggi, serta yang sejak semula menaruh perhatian terhadap perempuan-perempuan cantik utusan Ki Argajaya itu, masih bertempur melawan Pandanwangi. Baginya Pandanwangi adalah seorang yang sangat cantik. Namun ternyata di balik kecantikannya itu, Pandanwangi juga seorang yang berilmu tinggi. Dalam pertempuran yang terjadi, orang berkumis lebat itu telah mencoba memancing agar Pandanwangi bergeser menjauhi arena pertempuran yang dibayangi oleh getar cambuk Agung Sedayu itu. Orang itu ingin berusaha untuk menangkap perempuan itu dan menjadikannya perisai untuk melarikan diri. Bukan itu saja, jika ia berhasil membawa Pandanwangi bersamanya, maka ia akan mendapatkan seorang perempuan yang sangat cantik meskipun agak garang. Namun orang itu akan dapat menundukkannya dengan caranya sendiri. Ketika Pandanwangi kemudian selalu memburunya ketika ia berloncatan menjauh, maka orang itu menjadi berpengharapan. Meskipun kawan-kawannya menjadi tidak berdaya, tetapi jika saja ia berhasil menangkapnya, maka ia akan selamat, dan bahkan akan memiliki seorang perempuan yang cantik. Tetapi orang itu mulai menjadi gelisah.
Perempuan itu dapat bertahan bukan karena perlindungan juntai Cambuk Agung Sedayu. Tetapi perempuan itu sendiri memang memiliki kelebihan. Sebenarnya lah Pandanwangi menyadari bahwa lawannya telah memancingnya untuk bergeser keluar dari lingkaran pertempuran, yang seakan-akan telah dipenuhi getar Cambuk Agung Sedayu. Pandanwangi memang ingin menunjukkan kepada laki-laki berkumis lebat itu, bahwa ia akan dapat melindungi dirinya sendiri. Dengan sepasang pisau belatinya Pandanwangi bertempur melawan laki-laki berkumis lebat yang bersenjata pedang bermata rangkap. Tajamnya ada di kedua belah sisinya, sehingga kemanapun pedang itu terayun, maka tajam mata pedangnya akan dapat mengoyak kulit dan daging. Tetapi sepasang pisau belati Pandanwangi yang jauh lebih pendek dari pedang itu ternyata mampu mengimbangi pedang lawannya. Bahkan sekali-kali Pandanwangi mampu mengejutkan lawannya itu. Dengan pisau di tangan kanannya Pandanwangi menepis pedang lawannya, namun kemudian dengan tangan kirinya Pandanwangi menyerang ke arah jantung. Orang berkumis itu memang harus berloncatan menghindari ujung-ujung pisau belati yang ternyata mampu menyusup di celah-celah putaran pedangnya. Namun karena itu, maka orang berkumis lebat yang merasa dirinya memiliki kemampuan yang tinggi itu tidak mau berlama-lama. Ia pun segera mengerahkan ilmu puncaknya untuk menundukkan lawannya yang seorang perempuan itu. Bahkan kemudian ia berketetapan hati, jika ia tidak dapat menangkapnya hidup-hidup, maka perempuan itu akan dibunuhnya saja. Karena itu, maka orang itu pun menjadi semakin garang. Apalagi ketika ia sadar bahwa tidak ada harapan lagi bagi kawan-kawannya untuk dapat mempertahankan diri. Dengan demikian maka kemungkinan satu-satunya untuk tetap hidup adalah melarikan diri. Perempuan yang akan dipergunakannya untuk menjadi perisai itu ternyata tidak segera dapat ditundukkannya. Aku akan membunuhnya sebelum aku melarikan diri, berkata orang berkumis tebal itu, meskipun sebenarnya ia merasa sangat sayang untuk melukainya. Tetapi perempuan itu semakin lama justru menjadi semakin garang terhadapnya. Ketika orang berkumis itu kemudian menghentakkan ilmunya, maka Pandanwangi memang harus meloncat surut. Pedang orang itu tiba-tiba saja seakan-akan telah berubah menjadi beberapa helai. Gerak putaran pedang itu telah meninggalkan bayangan lembaran-lembaran pedang yang membingungkannya. Seakan-akan pedang itu sendirilah yang telah mekar menjadi beberapa lembar pedang. Untuk beberapa saat Pandanwangi memang agak menjadi bingung, sehingga berloncatan mundur. Dengan ketajaman penglihatan mata batinnya, Pandanwangi kemudian melihat dan mengetahui bahwa kemampuan ilmu lawannya lah yang telah membuatnya menjadi bingung. Namun kemudian ia dapat melihat kenyataan tentang pedang itu, sehingga pedang yang sebenarnya adalah wujud yang terakhir dari serentetan wujud pedang di tangan lawannya itu. Meskipun demikian, sekali-kali Pandanwangi masih juga menjadi ragu-ragu. Ketika pedang itu berputaran dan terayun mendatar, Pandanwangi masih juga terkecoh oleh bayangan pedang lawannya yang seolah-olah digelar di hadapannya. Pandanwangi terlambat menangkis serangan itu, meskipun ia masih sempat memiringkan tubuhnya. Namun ujung pedang itu sempat menggapai lengannya dan bukan saja mengoyakkan bajunya, tetapi lelah menggores kulitnya pula. Meskipun hanya goresan tipis, tetapi darah sudah mengembun sepanjang jalur merah di lengannya itu. Luka di lengan Pandanwangi itu telah membuatnya sangat marah. Karena itu, maka Pandanwangi pun telah memanjat pada kemampuan puncaknya pula. Dengan demikian, maka lawannya lah yang kemudian menjadi bingung. Pandanwangi yang mulai memahami kelebihan ilmu lawannya itu telah mengeterapkan kemampuannya untuk menggapai sasaran melampaui ujung gapaian kewadagan yang kasat mata. Karena itu, maka lawannya terkejut ketika tiba-tiba saja terasa pedangnya membentur senjata perempuan itu, sementara ia menganggap bahwa masih ada jarak antara senjatanya dan senjata lawannya itu. Namun sebelum orang berkumis tebal itu memecahkan letak kekuatan ilmu perempuan itu, maka serangan Pandanwangilah yang kemudian datang dengan cepat dan beruntun. Orang berkumis tebal itu memang menjadi bingung. Pedangnya telah membentur senjata lawannya sebelum kedua senjata itu bersentuhan menurut penglihatan matanya. Bahkan kemudian orang berkumis tebal itu tidak lagi dapat memperhitungkan dengan tepat, kapan ujung senjata lawannya itu menyentuh tubuhnya. Namun sebenarnya lah bahwa orang itu harus mengumpat sambil meloncat menjauhi lawannya, ketika ia merasa lambungnya tergores ujung pisau belati Pandanwangi, meskipun menurut penglihatan matanya ujung pisau itu masih berjarak lebih dari sejengkal dari kulitnya. Pandanwangi memang tidak segera memburu lawannya. Sementara itu lawannya masih saja dicengkam oleh perasaan heran dan bahkan gelisah.
Luka di lambungnya itu bukan sekedar perasaannya saja. Ketika ia meraba dengan telapak tangannya, maka terasa cairan yang hangat melekat di telapak tangannya. Tanpa disadarinya, orang itu memandang lampu minyak di kejauhan. Ia masih merasa memiliki penglihatan yang tajam. Dalam keremangan cahaya lampu minyak yang berkeredipan itu, ia masih merasa mampu melihat helai-helai pisau belati di tangan perempuan itu. Selangkah demi selangkah Pandan Wangi mendekati orang itu. Pandan Wangi sendiri juga sudah terluka di lengannya. Karena itu, maka jantung Pandan Wangi juga sudah menjadi panas. Tetapi lawannya itu masih belum yakin apa yang terjadi atas dirinya. Kepada dirinya sendiri ia berkata, "Mungkin tangan perempuan itu bergerak sangat cepat, sehingga mataku terlambat menangkap gerak tangannya." Dengan demikian, maka orang itu segera mempersiapkan dirinya. Ketika ia menggerakkan pedangnya, maka lembaran-lembaran pedang nampak berjajar, bahkan seperti kipas. Jika ayunan pedang itu berbalik, maka seakan-akan lembaran-lembaran pedang itu pun menjadi berlapis. Apalagi jika pedang itu kemudian diputar di sekitar tubuhnya. Namun Pandan Wangi semakin memahami dan kemudian memudahkannya untuk mengetahui letak pedang lawannya itu yang sebenarnya. Dengan demikian, maka Pandan Wangi mampu memperhitungkan kerapatan pertahanan lawannya itu, sehingga dengan cermat ia dapat memperhitungkan celah-celah pertahanan lawannya itu. Dengan demikian, maka orang berkumis tebal itu menjadi semakin bingung ketika ujung pisau belati perempuan itu sekali lagi menyambar tubuhnya. Seleret luka telah membujur di pundaknya. Orang yang berkumis tebal yang merasa berilmu tinggi itu benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi. Karena itu, maka ia berusaha untuk dengan sungguh-sungguh menilai kemampuan perempuan yang di matanya sangat cantik itu. Namun kemudian orang itu pun mengerti bahwa perempuan itu memiliki ilmu yang jarang ada duanya. Ia baru sadar kemudian bahwa sentuhan senjata Pandan Wangi dan unsur kewadagannya ternyata dapat mendahului sentuhan kewadagan itu sendiri. Dengan demikian, maka orang itu benar-benar menjadi cemas. Apalagi ketika ia menyadari bahwa kawan-kawannya sudah tidak mampu lagi melakukan perlawanan yang berarti. Karena itu, maka ia tidak mempunyai pilihan lain. Orang itu merasa lebih baik menghindar dari medan. Demikianlah, maka yang dilakukan oleh orang itu kemudian bukan lagi berusaha untuk dapat mengatasi ilmu dan kemampuan lawannya, tetapi justru satu kesempatan untuk melarikan diri. Karena itulah, maka ketika Pandan Wangi harus melompat mundur menghindari ujung senjatanya yang tajam di kedua sisi itu, maka orang berkumis tebal itu telah meloncat dan bahkan kemudian melarikan diri menuju ke regol halaman. Pandan Wangi tidak mengira bahwa lawannya akan melarikan diri. Karena itu, maka ia telah terlambat sekejap. Ketika ia menyadari bahwa lawannya melarikan diri, maka ia pun berusaha untuk mengejar. Namun demikian ia keluar dari regol halaman, maka ia merasa kehilangan jejak. Yang dilihatnya hanyalah malam yang gelap. Dinding halaman dan beberapa pohon yang besar yang tumbuh di halaman-halaman di belakang dinding di seberang jalan. Pandan Wangi termangu-mangu sejenak. Tetapi ia tidak berusaha menyusulnya. Penalarannya masih berjalan dengan wajar, sehingga ia masih dapat mengekang dirinya untuk tidak berlari ke dalam kegelapan di balik dinding halaman itu, karena ia tidak tahu ke arah mana lawannya melarikan diri, serta ia tidak mengetahui pula medan yang dihadapinya. Ketika Pandan Wangi melangkah memasuki kembali halaman rumah Ki Suracala, maka ia pun sempat melihat orang lain lagi melarikan diri dengan meloncati dinding di sisi yang lain. Ia melihat Prastawa berusaha untuk mengejarnya. Tetapi Agung Sedayu berteriak memanggil. "Jangan kau kejar orang itu." Prastawa memang berhenti. Sementara yang lain memang tidak mempunyai peluang untuk melakukannya, karena mereka yang masih bertempur tidak lagi mendapat perlawanan yang berarti. Pandan Wangi mengangguk-angguk kecil. Sebaiknya Prastawa memang tidak mengejarnya, karena lawannya itu memiliki ilmu yang lebih tinggi. Namun karena bayangan cambuk Agung Sedayu sajalah, maka orang itu menjadi berputus asa sehingga merasa lebih baik melarikan diri, meskipun sebenarnya ia yakin akan dapat mengalahkan Prastawa. Sementara itu lawan Ki Argajaya pun merasa bahwa kawan-kawannya telah tidak mampu bertahan atau melarikan diri, sehingga perlawanannya tidak akan berarti apa-apa lagi. Dengan demikian, maka ketika terbuka kesempatan, maka ia pun telah melarikan dirinya pula. Karena itu, maka lingkaran pertempuran di satu sisi itu pun telah berhenti.
Lawan Agung Sedayu sendiri sudah tidak berbahaya, sementara ia merasa bahwa tidak akan dapat melarikan diri lagi. Sehingga karena itu, maka ia pun telah memilih untuk menyerah. Sementara itu, Suandaru juga telah semakin mendesak lawannya. Luka-luka di tubuhnya telah menderanya untuk mengerahkan kemampuannya. Ledakan-ledakan cambuk Suandaru memang tidak lagi menggelepar memekakkan telinga. Tetapi sentuhan ujung cambuknya benar-benar telah mengoyak kulit lawannya. Pedang orang itu kemudian seakan-akan sudah tidak berarti lagi. Telapak tangannya yang membara justru telah terluka. Namun panas bara api telapak tangannya itu ternyata tidak mampu membakar ujung juntai cambuk Suandaru yang hanya sekejap menyentuh telapak tangannya itu. Tetapi saudara seperguruan Ki Reksadana itu sama sekali tidak berpikir untuk menyerah atau melarikan diri. Sementara Ki Reksadana masih bertempur, maka ia pun masih merasa terikat oleh pertempuran itu. Apapun yang akan terjadi atas dirinya. Sementara itu, Suandaru masih juga memikirkan Gelagah Putih yang bertempur di sudut halaman yang gelap. Jika lawannya itu juga saudara seperguruan Ki Reksadana yang memiliki ilmu yang setingkat dengan lawan Suandaru, maka keadaan anak itu tentu dalam keadaan bahaya. Sementara itu, Suandaru sendiri masih harus juga berpikir tentang Pandan Wangi dan bahkan Agung Sedayu dan Sekar Mirah. Apalagi Suandaru mengetahui bahwa bekal prastawa masih kurang untuk menghadapi pertempuran melawan orang-orang berilmu tinggi. Karena itulah, maka Suandaru tidak menunggu terlalu lama, ia pun telah mengerahkan kemampuannya dengan hentakan-hentakan ujung cambuknya. Lawannya benar-benar mengalami kesulitan. Seleret luka, kemudian seleret luka berikutnya dan berikutnya, telah tergores di kulitnya. Bahkan kemudian luka-luka yang lebih besar telah menganga pula. Sehingga akhirnya, betapapun besar gejolak di dadanya untuk memberikan perlawanan, namun keadaan wadaknya sudah tidak mendukung lagi. Sementara itu, juntai cambuk Suandaru masih saja terayun-ayun dan menghentak-hentak. Akhirnya saudara seperguruan Ki Reksadana yang memiliki ilmu yang tinggi itu tidak mampu lagi meneruskan perlawanannya. Keadaan wadaknya sama sekali sudah tidak mampu mendukung gejolak kemarahannya, sehingga orang itu pun kemudian tidak berdaya lagi. Apalagi ketika juntai cambuk Suandaru sempat membelit senjata orang itu. Dengan satu hentakan, maka senjata itu telah tercabut dari tangan orang itu. Satu lecutan yang dahsyat telah menghentakkan sekali lagi. Orang itu benar-benar tidak berdaya untuk menghindar atau melawan. Sehingga lecutan ujung cambuk itu telah menyambar dan setajam ujung pedang mengoyak dada saudara seperguruan Ki Reksadana itu. Terdengar teriakan tertahan. Orang itu menggeliat kesakitan. Namun kemudian orang itu terhuyung-huyung jatuh terhempas di tanah sambil mengerang. Suandaru berdiri termangu-mangu. Tangannya yang memegang cambuk masih bergetar. Tetapi ketika ia melihat lawannya sudah tidak berdaya, maka Suandaru telah menahan diri untuk tidak mengangkat cambuknya lagi. Yang teringat olehnya kemudian adalah Gelagah Putih. Ketika ia sempat berpaling dan melihat Ki Jairaga masih bertahan melawan Ki Reksadana, maka perhatian Suandaru pun kemudian tertuju kepada Gelagah Putih. Dengan cepat Suandaru meloncat ke sudut halaman. Pada saat-saat terakhir ia tidak sempat melihat bayangan pertempuran antara Gelagah Putih dengan lawannya di sudut kegelapan. Suandaru menjadi berdebar-debar ketika ia melihat seseorang berdiri termangu-mangu dalam kegelapan, sementara samar-samar ia melihat lawannya terbaring di tanah. Kecemasan segera mencengkam jantungnya. Agaknya ia datang terlambat untuk menolong Gelagah Putih. Kakang Agung Sedayu telah melepaskan anak itu bertempur dengan orang yang memiliki ilmu jauh lebih tinggi daripadanya, gumam Suandaru sambil meloncat mendekati bayangan itu. Cambuk yang di tangannya telah berputar pula dengan cepatnya, sehingga anginnya telah menggetarkan sudut halaman itu. Tetapi Suandaru justru terkejut. Yang berdiri termangu-mangu itu adalah Gelagah Putih, sementara lawannya menggeliat kesakitan di hadapannya. "Kau kalahkan lawanmu?" bertanya Suandaru di luar sadarnya. Gelagah Putih yang sudah mengetahui sifat dan watak Suandaru itu pun menjawab. "Nampaknya orang itu hanya ikut-ikutan saja Kakang." "Apakah ia bukan saudara seperguruan Ki Reksadana?" bertanya Suandaru. "Tentu bukan Kakang. Ia tidak tahu bagaimana ia harus mempertahankan dirinya," jawab Gelagah Putih. "Syukurlah. Aku sudah mencemaskanmu, jika lawanmu juga saudara seperguruan Ki Reksadana sebagaimana lawanku." Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia menjawab. "Ternyata aku masih beruntung.
Jika lawan kita tertukar saat kita akan mulai, maka aku kira aku tidak akan dapat pulang kembali ke tanah perdikan. Swandaru mengangguk-angguk. Ia sempat mendekati orang yang terbaring diam itu. Namun orang itu memang masih bernafas. Agaknya ia tidak mati. Aku memang tidak ingin membunuhnya, berkata Gelagah Putih kemudian. Swandaru mengangguk-angguk. Namun katanya kemudian, aku ingin melihat Kakang Agung Sedayu. Tanpa menunggu jawaban, maka Swandaru itu pun segera meninggalkan Gelagah Putih menuju ke sisi lain dari halaman itu. Namun ternyata Gelagah Putih telah mengikutinya. Tetapi ternyata pertempuran itu pun sudah selesai. Orang-orang yang merasa berilmu tinggi itu sudah tidak melakukan perlawanan lagi. Sebagian dari mereka telah terluka. Yang lain menyerah, sedang beberapa orang melarikan diri. Swandaru menarik nafas dalam-dalam. Katanya, syukurlah jika semuanya telah selesai, selain Ki Jayaraga. Ya. Nampaknya memang demikian, jawab Agung Sedayu. Tetapi Gelagah Putih yang tidak melihat Sekar Mirah dan Rara Wulan itu pun bertanya. Di mana Mbokayu Sekar Mirah? Ia menyusul Rara Wulan di dalam, jawab Agung Sedayu. Pergilah ke ruang dalam untuk melihat mereka. Gelagah Putih tidak menunggu lagi. Ia pun segera berlari untuk mencari Rara Wulan. Namun di sebelah pendapa ia tertegun sejenak. Ia melihat Ki Suratapa yang sedang merangkak menepi, sementara Ki Suracala dengan lemahnya duduk bersandar tangga pendapa. Agaknya mereka telah bertempur habis-habisan, sehingga kedua-duanya telah kehabisan tenaga. Sementara itu, Ki Jayaraga masih bertempur melawan Ki Wreksadana. Berkata Ki Jayaraga, sebaiknya kau menyempatkan diri untuk memperhatikan keseluruhan dari pertempuran ini. Kau tinggal seorang diri. Sementara itu persoalan yang sebenarnya bukan persoalan yang sangat mendasar. Wajah Ki Wreksadana menjadi merah. Bukan karena ilmunya merambat dari telapak tangannya sampai ke wajahnya. Tetapi karena kemarahan yang membakar kepalanya. Dengan geram ia menjawab. Jayaraga. Mungkin bagimu persoalan ini bukan persoalan yang mendasar, karena kau tidak lebih dari orang upahan. Tetapi bagiku persoalan ini adalah persoalan yang langsung menyangkut harga diriku. Aku bukan orang upahan, Pramana. Ki Argajaya sekarang ada di sini. Bertanyalah kepadanya, apakah aku datang sebagai orang upahan untuk membebaskan Prastawa dari sebuah fitnah. Tetapi ketika aku berangkat, aku sama sekali tidak akan menduga bahwa aku akan bertemu dengan kau di sini. Cukup. Sebaiknya kau tidak usah turut campur. Aku memerlukan Kanti. Ia harus menghadap anak perempuanku, istri Wiradadi. Ia harus minta maaf karena ia sudah merampok kesetiaan Wiradadi kepada istrinya. Apapun alasanmu, kau tidak akan dapat melakukannya. Kau tahu bahwa di sini ada beberapa orang yang berilmu tinggi. Mereka akan dapat dengan mudah menangkapmu. Aku tidak peduli. Jika kau dan mereka akan bekerja bersama melawan aku, maka aku sama sekali tidak berkeberatan. 2 orang pengawalmu sudah tidak berdaya. Bahkan mungkin mereka telah mati. Aku tidak peduli. Ki Wreksadana berteriak. Kau harus peduli, karena hal itu akan menyangkut nasibmu sendiri, berkata Ki Jayaraga. Namun Ki Wreksadana tidak menghiraukannya sama sekali. Bahkan Ki Wreksadana itu telah menghentakkan ilmu puncaknya. Bukan sekedar bara di telapak tangannya, tetapi Ki Wreksadana telah memusatkan nalar budaya untuk mengerahkan ilmu tertinggi yang dimilikinya. Sudah bertahun-tahun aku mematangkan ilmuku. Tanganku bukan sekedar mampu mengungkapkan panasnya bara api dari perut gunung berapi, tetapi tanganku akan mampu menghancurkan wujud kewadaganmu menjadi debu. Jangankan tubuh tuamu yang rapuh, tetapi dengan ilmuku lebur seketi, maka gunung pun akan runtuh, dan lautan akan menjadi kering. Ki Jayaraga mengerutkan dahinya. Hampir di luar sadarnya ia bertanya. Dari mana kau sadap ilmu lebur seketi yang gegirisi itu? Ilmu yang jarang ada duanya. Tetapi untuk menguasai ilmu itu sepenuhnya, kau memerlukan waktu puluhan tahun, kecuali orang-orang aneh seperti Angger Agung Sedayu jika saja ia mempelajarinya. Tetapi tanpa ilmu lebur seketi pun, kemampuannya hampir tidak terjajagi lagi. Ki Wreksadana tertawa. Katanya. Kau mulai menjadi ketakutan. Nah, bawa kawan-kawanmu kemari. Aku akan menghancurkan mereka dengan ilmu lebur seketi.
Pramana, berkata Ki Jayaraga. Hampir di luar sadarnya ia bertanya. Ilmu lebur seketi mempunyai watak, ilmu yang mengacu kepada kebenaran. Tanpa dasar kebenaran, maka ilmu lebur seketi tidak akan dapat memancar dengan dorongan kekuatannya yang utuh. Persetan, geram Ki Reksadana. Kau tahu apa tentang kebenaran? Juga dalam persoalan yang sedang aku hadapi sekarang dalam hubungannya dengan Kanti? Aku sudah tahu seluruhnya. Tetapi justru karena itu, maka aku minta kau tidak perlu sampai pada puncak kemampuanmu. Persoalan yang sebenarnya tidak seimbang dengan ledakan kemarahanmu, sehingga merambah pada ilmu puncakmu yang justru berwatak putih. Ilmu itu akan dapat berpaling dan mencelakai dirimu sendiri. Aku tidak perlu sesorahmu. Sekarang, bersiaplah untuk mati. Meskipun sekarang aku sendiri, tetapi aku akan membunuh orang-orang yang berusaha mencegah aku mengambil Kanti. Pramana, apakah kau menganggap bahwa persoalan yang kau hadapi sekarang ini pantas diperjuangkan sampai mempertahankan nyawa? Persoalan itu dapat diselesaikan dengan cara yang lebih baik dari mempertaruhkan nyawa. Persoalannya tidak lagi sekedar Kanti dan Wiradadi. Tetapi persoalannya sudah merambah ke harga diri dan kehormatan keluargaku dan namaku. Bagiku hal itu memang pantas dipertahankan dengan mempertaruhkan nyawa. Ki Jayaraga menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, Swandaru, Agung Sedayu, Ki Argajaya dan yang lain telah mengerumuninya pula. Bahkan kemudian dari ruang dalam lewat pintu peringgitan telah muncul Gelagah Putih dan Sekar Mirah. Sementara Rara Wulan masih berada di dalam untuk menunggui Kanti yang masih ketakutan. Bahkan ibu dan saudara perempuannya masih juga dibayangi oleh ketakutan itu. Sedangkan Ki Suradipa masih berada di longkangan. Nafasnya hampir putus saat ia harus menghadapi Sekar Mirah, yang lebih banyak memancingnya berloncatan daripada bertempur. Pada saat nafasnya hampir putus, maka Rara Wulan yang sudah beristirahat bangkit untuk menghadapinya. Pada saat yang demikian, Ki Reksadana benar-benar telah sampai pada keputusannya untuk menghancurkan lawannya dengan ilmunya yang tertinggi, lebur seketi. Ki Jayaraga memang menjadi heran, bahwa Ki Reksadana mampu mendapat kesempatan untuk mewarisi ilmu lebur seketi. Salah satunya kemungkinan adalah bahwa orang itu telah menipu gurunya. Ki Reksadana dapat saja bersikap seperti seorang yang berhati bersih saat ia menyadap ilmu itu. Atau pada saat itu Ki Reksadana memang masih belum terlibat ke dalam tingkah laku yang meskipun bukan tindak kejahatan, tetapi perbuatan-perbuatan yang tidak sepantasnya dilakukan. Meskipun demikian Ki Jayaraga tidak mau terjebak karena perhitungannya yang keliru. Jika ia menganggap Pramana itu tidak mewarisi ilmu lebur seketi dengan tuntas, maka mungkin ia akan menyesal. Karena itu, Ki Jayaraga telah mempersiapkan dirinya. Ia sadar bahwa ilmunya Sigar Bumi masih harus diuji, apakah akan mampu mengimbangi ilmu lebur seketi. Jika keduanya telah berada di tataran puncak, maka Ki Jayaraga hanya dapat berdoa, semoga tubuhnya tidak dihancurkan oleh kekuatan ilmu lebur seketi itu. Dengan demikian, maka Ki Jayaraga telah memusatkan nalar budinya. Disiapkannya puncak-puncak ilmunya. Diterapkannya daya tahan tubuhnya pada tataran tertinggi, sedangkan tenaga dalamnya telah diangkatnya ke permukaan. Pada saat itu, Ki Reksadana pun telah benar-benar bersiap. Lambaran tenaga dalamnya serta segala macam kekuatan yang ada di dalam dirinya, diterapkannya untuk mengatasi ilmu lebur seketi yang memang gegirisi. Ketika Ki Reksadana sudah sampai ke puncak kekuatan dan kemampuannya sehingga kedua tangannya telah bergetar, maka ia pun tiba-tiba saja telah meloncat. Tangannya terayun dengan derasnya mengarah ke dahi Ki Jayaraga. Tetapi Ki Jayaraga pun telah bersiap dengan ilmunya Sigar Bumi. Ilmu yang telah ditekuni dan diyakininya. Lebih dari itu, Ki Jayaraga merasa bahwa ia tidak sedang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai dan tatanan kehidupan dalam pergaulan hidup sesamanya. Sekejap kemudian Ki Reksadana itu meloncat sambil mengayunkan tangannya. Demikian yakin ia akan kekuatan ilmunya, Ki Reksadana itu sama sekali tidak menghiraukan perlawanan Ki Jayaraga. Meskipun Ki Reksadana itu melihat Ki Jayaraga menyilangkan tangannya untuk melindungi dahinya dan sekaligus untuk melontarkan kekuatan aji Sigar Bumi, Ki Reksadana sama sekali tidak merubah arah serangannya. Sejenak kemudian telah terjadi satu benturan ilmu yang sangat dahsyat. Meskipun tidak kasat mata dan tidak terdengar oleh telinga, namun benturan yang terjadi benar-benar merupakan benturan yang seakan-akan telah menggetarkan seisi halaman dan bahkan seisi padukuhan.
Akibat dari benturan itu memang dahsyat sekali. Ki Jayaraga terlempar beberapa langkah surut. Bahkan kemudian keseimbangannya benar-benar telah goyah. Orang tua itu tidak mampu tetap berdiri tegak, sehingga karena itu maka Ki Jayaraga pun menjadi terhuyung-huyung. Namun ketika ia terjatuh dan hampir saja menimpa tangga pendapa, sehingga tulang-tulangnya akan dapat menjadi patah karenanya, Gelagah Putih dengan cepat meloncat dan menahan tubuhnya. Meskipun daya dorongnya yang besar masih juga menggoyahkan keseimbangan Gelagah Putih, tetapi Gelagah Putih masih sempat menempatkan dirinya ketika ia jatuh menimpa tangga pendapa, sehingga Gelagah Putih sendiri tidak mengalami sesuatu. Namun agaknya Ki Jayaraga yang belum lama sembuh dari luka-luka dalamnya ketika ia melawan Resi Belahan, maka bagian dalam tubuhnya ternyata telah terluka lagi. Namun Ki Reksadana pun terlempar pula dan terbanting jatuh di tanah. Dadanya serasa telah hangus terbakar oleh benturan yang telah terjadi. Aji Lebur Seketi telah membentur Aji Sigar Bumi yang mapan dan tanggon. Tetapi ternyata bahwa tataran Aji Lebur Seketi Ki Reksadana masih belum tuntas. Apalagi seperti yang dikatakan oleh Ki Jayaraga, bahwa Aji Lebur Seketi adalah kekuatan yang terungkap dari tenaga dasar yang mengacu kepada kebenaran. Karena itu, maka benturan itu seakan-akan telah menghancurkan isi dada Ki Reksadana. Karena itu, demikian ia terhempas jatuh, maka Ki Reksadana itu hanya dapat menggeliat. Selanjutnya, rasa-rasanya malah menjadi semakin pekat. Bahkan cahaya lampu di pendapa dan di regol pun seolah-olah telah menjadi padam. Bersambung ke bab 422. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.